mengalami hal yang kemudian dikatakan sesuatu yang bertolak belakang satu sama lain, adanya percekcokan, ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil, adanya pencampur adukan antara firman Tuhan, sabda Nabi dan karangan-karangan penulis. Maka Allah kemudian mendatangkan Al-Quran sebagai pedoman akhir untuk seluruh umat manusia. Saya kira begitu Bang Andi. Kali ya. Kedengaran. Kedengaran. Iya, lanjut. Saya perbaiki dulu YouTube-nya lagi error. Silakan. Lanjut Pak Esau. Ya baik. Di salah satu Injil kami terangkan bahwa ada satu narasi yang mengatakan begini Bang Juma. Saya entah ini menunjuk kepada karena memang nubuat ya. Seseorang dengan 10.000 pasukan yang menuju ke daerah Hijaz yang saya cari literasi ternyata di daerah Arab ya, di tempatnya di ibu kotanya di Makkah atau Mekah. Nah, tokoh atau orang ini itu sama dengan yang dimaksud dengan di Muslim itu Ahmad itu atau memang siapa sebagai panglima perang itu Khalid bin Walid atau siapa itu mungkin. Ini saya kurang paham dengan ayat-ayat yang memang sifatnya baru keterangan pihak Muslim begitu. Pak Esau, Bang, menurut sepengetahuan saya nih Bang ya, Abang boleh bantah nih. Apakah Anda setuju kalau Yeshua Mesya itu diutus hanya kepada Bani Israel Bang? Bukan untuk seluruh dunia, ini dulu Bang. Oh iya, sepakat. Betul itu. Kalau sepakat. Kalau masih Anda percaya, Yeshua Mesya pernah berkata begini. Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, kan begitu. Apakah Anda percaya sesudah Nabi Isa alaihissalam masih ada Nabi lagi, yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW? Abang percaya atau seperti apa Bang pendapat Anda di sana? Ya baik. Seperti Anda katakan tadi bahwa Isa the Mesias itu pengajarannya 3 tahun. Keterangan dan informasi yang dikasihkan beliau adalah ambigu atau bersifat nubuat. Nah, roh kebenaran itu siapa? Hal-hal yang berhubungan ini tidak bisa dijelaskan atau cari informasi apalagi pada Kristen atau di luar, karena yang selaras dan informasi tentang pengakuan Injil kami ada di pihak Muslim. Jadi Muslim yang bisa menerangkan. Bagaimana kami bisa tahu kalau tidak diterangkan? Maka dalam komunitas koma atau diskusi ini saya lebih soft dan lebih enak dengan pihak Muslim. Hal-hal yang berhubungan dengan informasi itu kan lebih jelas karena literasinya jelas, tidak mengada-ngada atau tidak framing. Karena dari Yahudi yang Anda ketahui bahwa Nabi ternyata adalah malaiki, ya itu tidak sesuai apa yang dengan dikatakan Isa the Mesias begitu. Oke, kalau Anda membawa Yahudi, kan Yahudi udah tetap stay hanya sampai Nabi Musa. Sesudah Nabi Musa dia menolak para nabi. Tadi udah dibahas sama Banjuma bagaimana mereka banyak membunuh para nabi, kan begitu. Termasuk Nabi Isa alaihissalam kan mereka enggak, bahkan mereka mau membunuhnya. Alhamdulillah diselamatkan, kan begitu. Jadi nggak usah niru-niru lagi dia mereka itu Bang. Nah, sekarang ini kita di zaman sekarang nih, ya kita perbaiki diri lah, kan gitu. Karena menyinggung tadi roh kebenaran itu apa sih, nanti dijelaskan oleh Banjuma. Apakah benar-benar roh atau suatu kitab yang turun dari Sang Pencipta yaitu Al-Quran untuk melengkapi ini semua dengan adanya Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya yang begitu sempurna yang bisa dilaksanakan oleh seluruh umat manusia dengan iman tentunya, dengan takwa, kan begitu Bang. Nah kalau menurut saya nih, kalau Anda stay di Nasrani
Ya nggak bisa juga Bang, karena Yesua Amasya itu hanya untuk Bani Israel saja. Nah, kita ini di luar Bani Israel. Tentu juga perlu ada kitab yang mengoreksi semua, terus kemudian melengkapi gitu loh Bang. Nah, sudilah kiranya Abang ya berpikirlah bahwa terutama hidup ini cuma sekali, bagaimana supaya kita punya SOP, punya struktur, punya yang disebut kewajiban begitu, perintah. Ada hukumnya begitu Bang. Kan gitu Bang. Jadi Anda tadi saya tanyakan bagaimana sih beribadah? Apakah meniru Islam, meniru Yudaisme, atau membuat cara lain beribadah kepada Sang Pencipta? Ini wajib loh hukumnya ya Bang ya, beribadah itu. Nah itu juga Abang nggak bisa bercerita di sini begitu. Nah gimana sih pendapat Abang ini Bang? Apakah Anda yakin sesudah Nabi Isa alaihissalam masih ada Nabi lagi yang terakhir, Nabi Muhammad? Ini dulu Bang. Yakin atau tidak Bang? Silakan. Ya, baik. Dengan adanya kitab suci Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini, sependapat dengan rekan-rekan betul bahwa ada nabi lagi, yaitu nabi terakhir atau akhir zaman ya di dalam pemahaman ini, yaitu Nabi Muhammad. Nah intinya kalau kita balik lagi ke satu ayat di dalam Al-Quran yang menandakan bahwa akan datang lagi Isa dan Masih di akhir zaman. Nah artinya yang pemahaman saya bahwa dialah yang nanti akan jadi nabi terakhir yang datang setelah Nabi Muhammad. Dan itu nubuat itu ada di dalam narasi Quran Anda begitu. Oke, justru ini saya tanya Bang. Silakan Bang Juma. Sesudah Nabi Isa kan masih ada penolong yang lain begitu kan Bang Juma. Ini sepertinya Bang Isa ini masih ragu. Dia menunggu lagi Yesus datang yang kedua kali untuk melengkapi pengajarannya yang 3 tahun setengah. Nah keburu Anda lewat gimana? Dia belum datang melengkapinya gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Dok. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku Sau. Dalam konsep Al-Quran, saudaraku, pada saat Nabi Isa datang kedua kalinya tidak membawa ajaran baru, tetapi melanjutkan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kalau dikatakan Nabi terakhir, artinya membawa risalah baru. Kalau tidak membawa risalah baru, hanya untuk meluruskan pengikut-pengikutnya yang menyembah dia, sehingga waktu itu kan ada satu simbol mematahkan salib, ya kan, membunuh babi dan menghapus jizyah, artinya pajak itu yang kenapa itu disimbolkan dalam konsep Islam. Tidak berarti membunuh babi-babi. Itu pemakan bab 1 sekarang ini kan banyak. Saudara-saudara kan pemakan bab 1 itu. Itu maksudnya, artinya apa yang diharamkan oleh Allah dalam Taurat, Anda embat. Jadi Anda ini sudah tidak menyalahi daripada hukum Taurat. Esau ini nggak pemakan babi, ini Nasrani dia, enggak. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Berarti satu. Ini Esau ini sudah Islam setengah ini. Tauhidnya dapat Dok, tapi syariatnya belum, itu intinya. Nah, jadi Nabi Isa datang pada, insya Allah menurut pemahaman Islam tidak membawa ajaran baru. Berarti bukan Nabi Isa Nabi terakhir. Tidak seperti itu. Kalau dia membawa ajaran baru, kan Nabi Isa sudah pernah datang. Cuman kenapa Nabi Isa salah satunya Nabi yang datang kemudian, karena memang tidak sempurna, karena salah satunya Nabi yang dipertuhankan oleh umatnya adalah Nabi Isa. Makanya itu perlu ada meluruskan. Salib dipatahkan, artinya itu kan yang dijadikan simbol. Kemudian babi-babi dibunuh. Kemudian nanti kemakmuran selama 40 tahun itu terjadi suatu kemakmuran yang sangat luar biasa pada saat Nabi Musa turun, wallahu a'lam bisa nanti bagaimana kemakmuran sehingga tidak ada lagi pajak. Siapa yang mau diberikan pajak? Makanya
pada zaman khalifah-khalifah itu, pada zaman banyak orang-orang sudah kaya, bagaimana caranya saya menafkahkan harta saya, sementara orang yang diberikan menafkahi tidak ada. Maka bersedih umat Islam itu kalau tidak ada lagi orang-orang yang akan dinafkahi. Karena apa? Ladang amal salah satunya adalah zakat, beribadah dengan zakatnya. Dengan demikian dia membersihkan hartanya. Nah, kalau semua orang kaya, kita mau bawa kemana itu? Maka Nabi Isa termasuk salah satu yang itu saja ajaran yang dibawa. Oke, Dok. Makasih, Dok. Ya, silakan. Oke, Bang Juma lagi. Bang Juma. Bang Juma masih monitor, udah dibetulin? Bang Juma. Ya, Bang Di, Oke. aman Bang Handi. Ya. Bagaimana Bang Juma sekiranya nih hanya Esau ini hanya sebatas ajaran Nabi Isa alaihissalam selama 3 tahun setengah, apakah kita bisa hidup dengan nyaman tanpa ada Nabi Muhammad SAW? Silakan. Jadi gini, yang pertama yang tadi yang saya sampaikan bahwasanya Nabi Isa itu berdasarkan Al-Quran hanya diutus kepada Bani Israel. Sedangkan kehidupan di atas muka bumi ini bukan hanya Bani Israel saja. Maka harus kemudian adanya kaidah, di mana kaidah ini diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kenapa dikatakan harus? Karena Allah itu mengutus kemudian para nabi hanya khusus kepada kaumnya. Sedangkan nubuat-nubuat muncul kemudian mengajarkan dan menaklukkan bangsa-bangsa. Setelah datang kemudian hamba Allah, tujuannya adalah untuk menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Berarti ada oknum yang datang kemudian khusus untuk menyatakan hukum Tuhan itu. Nabi Musa datang menyatakan hukum Tuhan kepada Fir'aun. Nabi Musa kemudian datang untuk meneguhkan hukum Tuhan kepada Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Nah, cakupan alam semesta dalam hal ini bumi tidak hanya Bani Israel saja, tapi banyak kemudian keturunan Adam alaihissalam yang kemudian tidak semuanya berasal dari Bani Israel. Maka kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian kepada seluruh umat manusia. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya bukan untuk ngajar, tetapi untuk menjadi hakim. Dia akan datang menghakimi. Kenapa? Karena ada terdakwa. Adanya hakim karena ada terdakwa. Yang terdakwa di sini adalah Kristen-Kristen yang telah mempertuhankan dirinya dan Bani Israel yang menolak dirinya. Makanya Al-Quran mengatakan wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa nanti kelak ketika ia datang untuk yang kedua kalinya. Semua akan beriman, imannya itu berkesesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad. Ternyata apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad selama ini itu betul. Maka seluruh umat Yahudi ahli kitab akan beriman kepada Nabi Isa. Artinya bermakmum kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa bermakmum, betul yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, bahwasanya Nabi Isa itu akan jadi makmum bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di banyak hadis, ya, hadis Bukhari, hadis Muslim. Saya mendengarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya senantiasa ada segolongan dari umatku berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad berkata, lalu turunlah Nabi Isa anak laki-lakinya Maryam alaihissalam, lalu berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin dari umatku, marilah jadilah imam solat bagi kami. Lalu beliau Nabi Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kemuliaan yang Allah berikan atas umat Islam, atas umat ini. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian bermakmum kepada ajaran, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa datang hanya untuk sebagai hakim kepada Bani Israel dan menghapuskan kemudian orang-orang yang penumpang gelap di tengah-tengah Bani Israel yang mengaku sebagai domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Itu tujuan Nabi Isa datang. Tujuannya untuk membersihkan namanya dari fitnahan-fitnahan orang yang menganggap dirinya Tuhan. Demikian Bang Andi.
Terus masalah syariat Banyuma, apakah cukup? Kalau kan Nabi Isa pernah berkata, atau Yesua Mesias lah yang dipercaya Pak Esau ini masih banyak yang ingin disampaikan. Tadi dia bertanya itu, roh kebenaran itu apa sih? Ya. Itulah itu yang mau ditanya, silakan. Baik. Kalau kita berbicara mengenai roh kebenaran, roh itu adalah nabi. Kalau dia roh kebenaran, maka dia adalah nabi atau dia adalah malaikat. Tapi kalau dia adalah roh jahat, maka dia adalah iblis. Nah, berbicara mengenai roh kebenaran, diterangkan di dalam kitabnya orang-orang Yahudi untuk kita paham lebih jauh. Di bilangan 11. Di situ kita lihat bagaimana kemudian roh kebenaran ini itu dianggap sebagai nabi. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Nabi Musa. Lalu roh itu diberikan kepada ke-70 tua-tua. Ketika roh itu kemudian hinggap pada mereka, kepenuhanlah seperti mereka ini jadi nabi. Jadi ketika roh Tuhan hinggap pada seseorang, maka seseorang itu jadi nabi. Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepada mereka, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena roh Tuhan ya hinggap pada mereka. Jadi orang yang diberi roh Tuhan itu adalah orang yang ditahirkan, ditasbihkan kemudian untuk menjadi seorang nabi. Seperti itu. Kemudian Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh Tuhan itu sama dengan nabi Tuhan. Jadi roh kebenaran dari Tuhan itu artinya nabi kebenaran dari Tuhan. Itu jelas itu. Jadi ketika orang-orang itu kemudian disebut nabi, maka orang itu kepenuhan roh Tuhan. Baca juga di dalam Yohanes 3 nomor 34. Kepada siapa kemudian Tuhan memberi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan memberikan rohnya di atasnya tanpa terbatas. Jadi roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 16 itu adalah nabi yang membawa kebenaran. Makanya dikatakan oleh Yesus bahwasanya masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu nabi yang membawa kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Artinya nabi ini akan mengajarkan ajaran yang jauh lebih sempurna daripada ajaran Bani Israel, ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Makanya dikatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya akan muncul agama yang jauh lebih baik daripada ahli Taurat, jauh lebih sempurna daripada ahli Taurat, dan itu tidak ditemukan di agama lain kecuali hanya Islam. Syariatnya sempurna, hukum-hukumnya sempurna, penginsapan dunia akan hukum itu sempurna. Hanya itu dalam Islam, tidak ada di tempat lain. Di Kristen jangankan hukum Tuhan, yang hukum Taurat, jangankan melebihi hukum Taurat, justru mereka menghapuskan hukum Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi bagaimana lagi mau hidup lebih baik dari ahli Taurat sedangkan hukum Tauratnya dimatikan? Tidak bisa. Maka yang agama yang lebih sempurna dari hukum Taurat itu adalah hanya Islam. Makanya Islam, semua aspek yang ada di dalamnya itu diatur hukum-hukumnya. Mulai dari duduk sampai berdiri, sampai kita jalan, sampai kita jongkok, sampai kita baring kembali, itu diatur dalam Islam. Masuk toilet diatur, keluar rumah diatur, semuanya diatur. Naik kendaraan pun diatur. Bahkan menaiki mamanya anak-anak juga diatur dalam Islam. Karena disitu dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu akan diajarkan oleh dia. Maka itu hanya ditemukan di dalam ajaran agama Islam dan tidak ditemukan di agama lain. Bayangkan, saking validnya pemberitaan itu kemudian 1400 tahun silam sampai hari ini, dari sejak bangsa jahiliyah sampai hari ini, sampai orang sudah menuju kehidupan modern, hidup serba digital, hidup serba internet, hukum-hukum Islam yang dibawa 1400 tahun silam tidak lekang dimakan waktu, tidak
tidak tergerus oleh zaman dan tidak hanyut oleh perkembangan kehidupan manusia. Itulah hukum yang akan berlaku sampai kiamat datang. Nah, sedangkan kalau yang Anda saudara Esau lakukan ini, mohon maaf, itu hanya diimani secara sembunyi-sembunyi dan tidak seperti itu polanya. Karena Tuhan membawa hukum kemudian seperti yang Anda bawa di dalam ulangan 33 tadi, bahwa seorang hamba Tuhan yang diutus kemudian membawa pasukan 10.000 orang suci untuk menaklukkan musuh-musuhnya, dan itu tidak pernah dilakoni oleh nabi-nabi Yahudi. Itu hanya berlaku ketika Rasulullah Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah. Hanya terjadi pada beliau. Ulangan 33 yang dinubuatkan bahwa Tuhan akan muncul kemudian membawa hukum-hukum di tangan kanannya dengan hukum yang berapi-api bersama 10.000 orang suci, itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan hukum yang berapi-api ini adalah syariat Islam. Makanya sehebat apapun suatu negara pasti tidak bisa menghilangkan hukum Islam ketika ada umat Islam di dalamnya. Sehebat bagaimanapun kebencian orang terhadap Al-Quran, mereka tidak akan pernah bisa menghapuskan original teks hukum Tuhan yang ada di dalamnya. Kenapa? Al-Quran itu adalah hukum yang menyala-nyala, yang akan membasmi dan menghanguskan hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi. Saya kira begitu Bang Hadi, sebagai penjelasan singkat dari saya terkait ini. Silakan. Masya Allah, singkat padat. Silakan Pak Esau, mungkin ada ditanggapi sesudah Yesus Mesias Nabi Isa alaihissalam. Ya, itulah yang diterangkan oleh Bang Joma. Silakan tanggapannya Pak Esau. Ya, baik. Memang ya, kalau kita merujuk ke satu nubuat yang memang dikatakan bahwa akan datang roh kebenaran, saya memang harus akui apa yang terjadi saat ini dengan adanya Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, yang dengan ajarannya Al-Quran dan syariat yang seperti sistematis dan komprehensif yang saya tahu. Tetapi yang saya pertanyakan di sini adalah suatu nubuatan yang saling menubuatkan antara kedua nabi ini. Jadi kalau memang dikatakan yang terakhir, Isa masih menyatakan dari roh kebenaran, rekan-rekan menunjuk kepada Nabi Muhammad. Saya sepakat. Tetapi dalam satu ayat juga Nabi Muhammad akan menubuatkan bahwa Yesus akan, atau Isa dan Masih itu akan datang lagi sebagai di akhir zaman. Artinya beliau juga memastikan bahwa nubuat itu akan terjadi, karena saya yakin Nabi Muhammad itu tidak akan bohong bahwa akan datang lagi Isa dan Masih itu sebagai nabi. Walaupun dia datang, tetap dia sebagai nabi, karena saya meyakini dengan adanya pemahaman kita satu tauhid dan satu Tuhan. Saya menyatakan diri dalam beberapa literasi ini juga bahwa Mose itu artinya Muslim. Nah, artinya dua ayat ini yang memang saya agak bingung menafsirkannya, Bang Juma. Dua utusan ini saling menubuatkan akan kedatangan di akhir zaman. Itu mungkin yang di akhir zaman itu ada dua, dan dua-duanya ini saling menubuatkan akan kedatangan mereka berdua di akhir zaman itu, yaitu Nabi atau Rasul Isa dan Masih, begitu. Iya, iya, makasih Kanda. Jadi kalau kami di Islam tak ada masalah. Dia datang kemudian tak ada seorang pun ahli kitab yang akan beriman kepada beliau. Ahli kitab akan beriman, kan yang menolak selama ini ahli kitab. Sementara umat Islam tak menolaknya. Maka kedatangannya ya kembali kepada siapa dia diutus. Beliau datang pertama kali sebagai utusan untuk Bani Israel ahli kitab. Kedua kalinya kemudian, dan kata Al-Quran, wa ibmin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa nanti. Semua akan beriman. Dengan demikian, imannya ahli kitab kepada Nabi Isa adalah mengimani Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan yang datang memang untuk mereka. Nah, Islam benar. Ini ajaran Nabi Muhammad. Yang dilakoni kemudian kedatangan Nabi Isa adalah melaksanakan ajaran Nabi Muhammad. Berarti beliau datang kemudian
bukan sebagai nabi baru, bukan sebagai nabi penutup, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad datang untuk menjalankan syariat hukum Islam. Kenapa demikian? Coba kita lihat tolak ukurnya. Kita sedikit bergeser ke Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti rangkaian perkataan-perkataan Nabi Isa di dalam Al-Quran itulah yang kemudian akan menjadi tolak ukur penghakiman Yesus kepada Bani Israel. Berarti Nabi Isa, Yesus ini juga bermakmum kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau pernah mengatakan kepada mereka, orang yang menuhankan dirimu, jadikanlah aku sebagai sembahan selain daripada Allah. Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Makanya Nabi Isa mengusir, Yesus mengusir mereka yang bernubuat pakai nama dia, bermujizat pakai nama dia, mengusir setan pakai nama dia, diusir. Aku tidak mengenal kamu. Sadisnya itu di situ. Kenapa dia mengatakan aku tidak mengenal kamu? Karena orang-orang yang mempertuhankan Yesus ini bukan Bani Israel, tapi penumpang gelap yang nyamar sebagai pengikut Yesus, sehingga mereka datang ke Yesus bersungut-sungut. Wahai Yesus, wahai Isa, kami ini pengikutmu. Siapa kalian? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berbeda cerita dengan Bani Israel. Makanya di dalam Yeremia 50, Yeremia 23, Tuhan akan mengumpulkan Bani Israel kemudian untuk sebagai umat yang dipilih oleh beliau, oleh Allah. Makanya Nabi Isa alaihissalam datang kemudian untuk mensucikan dirinya, dan saking sayangnya Allah kepada Bani Israel, Allah kembali mengutus Nabi Isa untuk menyelamatkan mereka dengan mengatakan tak ada satupun ahli kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa, dan setelah beriman apa jatahnya? Surga. Terlebih dahulu umat Islam diberi warisan. Orang-orang ahli kitab kemudian ingin diselamatkan oleh Allah dengan mengutus lagi untuk yang kedua kalinya, agar mereka percaya bahwa Nabi Isa ini betul-betul Mesias, Al-Masih. Dia benar-benar utusan Tuhan yang dulu kita tolak. Ternyata betul, Islam betul, Nabi Muhammad betul. Dengan mereka beriman kepada Nabi Isa, itu sama dengan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang perlu diperhatikan dengan seksama. Saya ingin memberikan hadiah kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Yesaya 52 nomor 1. Di situ Tuhan mengatakan apa? Tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem. 1. Yang kedua, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Israel. Nah, ketika kemudian penumpang-penumpang gelap ini, ketika Yesus datang, Nabi Isa datang, mereka ingin datang menyalami Yesus sebagai pengikut. Bagaimana mungkin kemudian mereka akan dipersatukan dengan Bani Israel? Sementara Bani Israel yang dihimpun kemudian dalam Yeremia 23 nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, aku Tuhan akan mengumpulkan kemudian semua Bani Israel, domba-dombaku yang bersera kepada seluruh penjuru bumi. Aku akan kumpulkan mereka ke Yerusalem baru. Bagaimana mungkin kemudian Kristen ikut ke Yerusalem, sementara Kristen adalah pemakan babi, Kristen adalah penyembah Yesus, Kristen adalah orang yang tidak bersunnah. Mereka disebut sebagai orang-orang yang najis. Gak boleh masuk ke dalam Yerusalem, gak boleh masuk ke dalam bait suci, Baitullah, gak boleh. Jadi Kristen ini, selain Tuhan Elohim melarang mereka kemudian masuk ke Yerusalem, Yesus juga akan mengusirnya. Tidak ada jalan keselamatan kepada mereka. Yesus mengusir, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapa? Perjanjian lama. Itu kehendak Bapa.
Jadi orang Kristen yang menghapuskan perjanjian lama, yang menghapus membuat kejahatan. Di dalam Yesaya dan seterusnya, di situ Tuhan akan datang dengan membawa api yang menyala-nyala untuk menghanguskan semua orang Kristen. Itu tidak main-main itu. Itu dalil. Yesaya 66. Tuhan akan datang membawa pembalasan terhadap orang-orang yang makan babi, terhadap orang-orang yang makan tikus, orang-orang yang makan guguk. Tuhan katakan, aku akan membakarnya mereka semua sekaligus. Jadi Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub mengusir orang Kristen dan membakar orang Kristen, Yesus pun menyatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Islam meluruskan itu dengan mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Diusir mereka itu. Gak boleh. Coba saudara saya lihat di dalam kitab Yehezkiel 44 tuh. Ngeri sengeri-ngerinya. Ngeri sengeri-ngerinya. Apa kata Allah kepada di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Tuhan? Wahai Bani Israel, engkau banyak melakukan kesalahan, engkau banyak melakukan kedurhakaan kepadaku. Tapi ada satu kedurhakaan yang paling aku benci. Di antara semua dosa-dosamu, ada dosamu satu yang tidak akan pernah kulupakan. Dosamu yang akan tidak pernah aku maafkan. Apa itu? Dosa memasukkan orang yang makan babi, orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Semua dosamu yang pernah kau lakukan, wahai Bani Israel, satu dosamu yang paling aku benci dan paling aku ingat dan tidak akan pernah aku lupakan. Dosa yang paling aku benci di antara semua dosa-dosamu, wahai Bani Israel, ketika engkau membuat patung, tak apa, aku maafkan. Ketika kau menyembah dewa Baal, aku maafkan. Ketika engkau begini dan begini, aku maafkan. Tetapi dosa yang satu ini tidak akan pernah aku maafkan. Apa itu? Engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suciku. Jadi bagaimana mungkin saudara Kristen kita ini bisa masuk ke dalam surga, sedangkan masuk ke dalam bait suci Allah saja mereka dikutuk. Itu dalil. Makanya kehadiran kita ini sebagai apologet untuk menyatakan kasih sayang kepada mereka. Ayolah teman-teman, dengarkanlah seruan ini. Munculnya dari Al-Quran, munculnya dari kitabmu. Kalau Al-Quran Anda tolak, silakan aja. Tapi bagaimana dengan Bible yang Anda genggam? Di situ dikatakan dengan sangat jelas, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk menghanguskan semua pemakan babi. Anda mau kemana, Rek? Anda mau kemana? Anda pemakan babi? Ayo, Anda mau kemana? Itu dalil. Dan akan mengusir orang-orang yang tidak bersunat. Tidak bisa sehimpun dengan orang Israel, tidak bisa sehimpun dengan orang Islam. Hanya orang Islam dan Bani Israel, Bani Ishak dan Bani Ismail yang bisa ke tempat sucinya Tuhan, yaitu surga. Karena hanya orang Islam dan orang Yahudi lah kemudian yang bersunat kulub. Orang-orang yang tidak bersunat kulub tidak boleh masuk ke dalam tempat suci milik Tuhan Elohim atau milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang-orang Kristen teliti membaca Bible, di kitab mereka, kitab Wahyu 21 nomor 27, orang-orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam surga. Najis. Orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Orang najis tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem. Orang najis tidak boleh masuk ke dalam Baitullah, Bait El atau Betel. Tidak boleh. Nah, jadi makanya di tempat-tempat orang Kristen itu beribadah, ya itu tempatnya mereka. Tapi ke tempat sucinya orang Yahudi tidak boleh. Ingat, orang Yahudi, orang Islam, begitu mereka masuk ke dalam tempat suci, sebelumnya mereka mandi sujud, mandi junub dulu, mandi tahir. Habis itu mereka wudhu, mencuci tangan, memuci muka, mencuci kaki, melepaskan alas kaki, baru masuk ke tempat suci. Kalau di Kristen, mandi junub tak pernah, sunat tidak ada pembersihan jasad dan seterusnya. Padahal Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 37 nomor 28, Tuhan Elohim cinta terhadap hukum-hukumnya. Tetapi Kristen,
hukum-hukum Tuhan yang dicintai oleh Tuhan dihapuskan dengan mengatakan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kutuk dosa dan itu adalah sampah. Saya kira begitu Bang Handi dan teman-teman yang lain. Silakan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tapi kita fokuskan di sini ya, Pak Esau ini sama Pak Niki ini nggak makan babi. Semoga saja juga kedua-duanya ini bersunat. Pak Esau bagaimana tanggapannya? Silakan Bang. Iya. Betul. Kalau kami semua bersunat, emang wajib itu hukumnya. Babi juga itu apa? Kalau tidak ada makanan lain selain babi, itu haram. Tidak boleh terlarang. Ya, intinya hal-hal yang berhubungan dengan syariat kami akui lebih tidak ini Anda ya. Cuman pemahaman dari hal-hal yang sebetulnya nubuat bangsa yang umi di mana dikatakan di Sefer Bereshit atau di Ulangan 18 itu kan itu sesuai sama juga sesuai satu kata-kata yang ambigu yang memang perlu penafsiran lebih komprehensif. Dicari literasinya juga memang agak membingungkan karena rabi-rabi kami sudah jauh meninggal, jadi tidak serta-merta bisa mencerna putusan. Tapi dengan kenyataan yang ada bahwa nubuatan itu menuju ke satu sosok, yaitu Nabi Muhammad dengan adanya Al-Quran. Hal-hal yang berhubungan itu ya memang harus kita akui sebagai satu kebenaran juga. Ya, hal-hal yang disebutnya nubuat juga dikatakan di dalam Al-Quran. Cuman ya mungkin di sini ada sedikit mungkin saya baca tidak sendiri ya, kekurangan pahaman saya tentang Nabi yang terakhir yang datang itu yang saya masih yakini sekarang adalah Isa bin Masih yang sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad. Mungkin intinya begitu host yang saya bisa ucapkan sekarang. Saya coba terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Esau. sama-sama Pak. Ya. Satu lagi nih topik ini. Bagaimana pendapat Anda Pak Esau kalau ada semua kepercayaan tidak tauhid, berbeda ajarannya dengan para nabi, begitu. Kalau Anda ini kan tauhid, tinggal syariat saja. Nah, pendapat Anda seperti apa? Kalau pernah ada manusia hadir di muka bumi itu mempunyai unsur ketuhanan dan disembah yang namanya Yesua Masih atau Yesus, bahkan dituhankan. Pendapat Anda seperti apa, Bang? Silakan. Ya, yang saya tahu hal-hal yang berhubungan dengan pengimanan saudara-saudara kita yang menuhankan itu dulunya sih hanya yang saya pahami hanya duit tunggal di mana ada Allah Bapa dan Anak. Bahkan ada salah satu sekte di Syria sana yang ada 3 yaitu Maria. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan itu juga dikonsilikan atau dikanonikan, diganti Maria jadi Roh Kudus. Nah, 3 pemahaman inilah yang mau berbeda karena 3 sosok itu memang ada benar, tapi tidak semuanya itu adalah kesalahan atau apa ya di dalam menarasikan Tritunggal itu. Dulu duit tunggal, dirubah lagi jadi Tritunggal. Nah, dari kesalahan-kesalahan inilah yang saya yakin ini tidak sepakat karena dasarnya diambil dari Yunani. Seperti Anda ketahui, kitab Pesita, ya ada sedikit juga kebenaran sih, tapi tetap narasinya diambil dari Injil kami. Pesita bagi orang Sidat Timur itu dicatat dari bahasa Suryani. Ada juga yang dikatakan dari bahasa Romawi. Nah, tidak pernah ada satupun pewahyuan kepada orang Romawi
sedangkan Lukas, Yohanes atau satu lagi siapa yang 4 gitu itu tidak pernah Isa Basio bertemu dengan mereka. Jadi bagi saya itu suatu sekte atau ajaran yang tidak benar. Oke, mantap. Begitu sih. Ya, makasih. Banyuma tidak benar karena bersumber dari Yunani katanya. Kira-kira gitu Banyuma. Silakan. Iya, memang demikian adanya. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang buas. Serigala ini identik dengan Roma. Sampai hari ini bahkan simbol Roma itu memang serigala. Nah, kenapa kemudian dikatakan ganas buas? Dikarenakan itu. Bahkan ketika kita melihat di dalam Matius 23 nomor 15, di situ sangat jelas dikatakan bahwa celaka ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Siapa itu? Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan? Apa tujuannya? Mentobatkan orang, ikut menjadi penganut agamanya, dan kemudian menjadi orang neraka. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi, sejahat-jahatnya ahli Taurat, orang ahli Taurat dan orang Farisi tidak pernah kemudian mengajarkan Tuhan mereka inkarnasi menjadi bayi manusia. Sejahat-jahatnya mereka ahli Taurat tidak pernah kemudian mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah mengatakan menghapus dosa dengan menggunakan manusia di atas tiang salib. Tak ada itu. Orang Taurat, orang Yahudi membunuh Yesus itu tujuannya supaya membebaskan mereka dari penindasan Romawi Yunani. Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, ahli agama, imam-imam kepala dan mahkamah agama pada saat itu sepakat membunuh Yesus agar supaya Yesus itu tidak mempengaruhi orang-orang untuk beriman kepadanya sebagai Mesias. Karena kalau itu terjadi kemudian, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan negara mereka, bangsa mereka. Nah, jadi tujuan daripada pembunuhan terhadap Yesus itu agar orang-orang Roma tidak datang merampas bangsa Yahudi, bangsa Israel dan tempat suci mereka. Itu tujuannya. Nah, sedangkan kemudian orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, berbeda ajaran dengan orang ahli Taurat itu sendiri yang ada pada masa itu yang ingin membunuh Yesus. Dia mengajarkan ajaran paganisme, membuat orang-orang Roma dan Yunani pada saat itu tertawa dan bahagia. Kenapa? Karena dulu mereka dari nenek moyang mereka memang memiliki ajaran yang sama seperti Kristen, yaitu penjelmaan dewa-dewa yang nusul kemudian ke bumi menjadi manusia. Itu sudah diajarkan mereka, nenek moyang mereka, tapi tidak punya kitab suci, tidak punya buku panduan. Begitu Paulus kemudian datang memberikan konsep yang sama dengan nenek moyang mereka, mereka terima dengan mudah. Mereka terima dengan mudah. 13-14 buku dari Paulus itu diterima semua. Dengan mudah orang Roma menerimanya. Kenapa? Karena berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka dahulu. Begitu juga kitab kanonik. 4 kitab ini berkesesuaian dengan ajaran paganisme nenek moyang mereka, orang Roma. Maka kitab ini digunakan. Sedangkan kitab yang digunakan Nasrani dalam hal ini adalah saudara Esau, itu tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Karena mengajarkan tauhid, mengajarkan Yesus itu hanya rasul, hanya nabi, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan akan datangnya sosok nabi penolong yang lain, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ditolak. Mereka yang menulis berkesesuaian dengan ajaran Roma Yunani diterima catatan-catatannya. Maka dijadikanlah kitab itu sebagai perjanjian baru, dan kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta pada abad keempat dilantik menjadi perjanjian lama. Dikawinkanlah kitab itu menjadi satu, sehingga ada di tengah-tengah agama Romawi pada saat itu. Agama Romawi bergeser ke Protestan, bergeser sampai ke bawah, Pantekosta, bergeser ke Advent, bergeser kemana-mana. Nah, itulah yang diimani oleh saudara kita Kristen hari ini. Demikian Bang Handi. Mantap penjelasannya. Sebelum ke Pak Heston, jadi apa Pak Esau ini nih? Pak Esau, apa Anda
yang Anda pakai sekarang kitabnya Barnabas? Apa iya Bang? Ya benar, salah satunya adalah Barnabas. Terjawab kan? Betul. Terjawab banyak. Simon, Apokrif itu Thomas. Bang, apokrif itu tidak dikenal oleh mereka, tidak masuk kanon, gitu ya Pak Esau ya? Iya betul. Berarti tidak mengimani Yesus ini selalu. Enggak, dia nggak mengimani Yesus disalib, enggak kan tadi udah dijawab sama dia. Yesua Mesias itu diselamatkan menurut dia tadi, udah dijawab. Dia setuju dengan yang ada di Al-Quran. Tinggal satu nih. Saya boleh bertanya sebelum ke Bang Heston. Enggak, saya dulu. Aku mau bertanya. Silakan. Bunda Rahma nanti. Hari Kamis saja nanyanya. Ya lanjut. Coba dikit Bun, coba dikit. Terus apa yang membedakan Nasrani sama Nasraninya siapa nih? Esau sama Islam? Apa? Esau. Iya. Apa bedanya kita? Ya. Kalau secara letterlet perbedaan dalam ketuhanan, bagaimana? Kita sama. Oh. Tapi kalau dari syariat, hal-hal yang memang sifatnya histori atau karena begini, ada beberapa ayat juga di Injil kami yang tertolak oleh Muslim. Nah itu yang membuat satu perbedaan, di mana hal-hal yang berhubungan dengan nubuatan Nur Kebenar atau salah satu bangsa yang ini tidak secara terada di dalam Injil kami. Jadi perbedaannya adalah secara syariat, hal-hal yang berhubungan dengan ketauhidan. Kami tidak menyebutnya Allah, karena yang saya pahami Elohim itu memang kesebutan. Tapi kalau kita merujuk kepada bahasa Suryani yang memang itu disebutnya Al-Ilah. Nah, rekan-rekan pun tahu bahwa kalau Al-Ilah, kalau kita tulis dalam bahasa Suryani yang memang mendekati bahasa Arab, itu ya sama, alif lam lam ha. Ya, saya juga Oke, jadi Tuhannya sama tapi beda penyebutan, beda nama. lebih begitu. Oh, berarti beda di syariatnya aja ya gitu ya. Iya. Woi. Sabar, memang dia agak telat ya, Res. Oh iya, maaf, saya orangnya humoris. Oke, lanjut sip, udah nangkep. Lanjut. Oke, Bunda silakan. Saya sedikit ya Bang Esau. Kalau kita baca di Bible ya yang orang Kristen pakai nih, situ kan tertulis Kisah Para Rasul 13:23, Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Atau di Matius 15, Yesus berkata, aku diutus hanya. Ada kata hanya berarti terkhusus kepada Bani Israel. Seperti di dalam Al-Quran kami pun kan, Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah Rasul diutus untuk Bani Israel. Nah, apa nih pemahaman Bapak ini seperti yang Bapak pakai nih? Apa namanya ya, Injil Barnabas yang apokripa ini yang disembunyikan. Apa di situ Yesus tertulis diutus untuk apa? Ada juga ayat-ayat seperti itu kah? Silakan Bang. Udah dijawab Diutus tadi, kemana? Bunda. Udah dijawab tadi. Iya, diakui. Nabi Isa alaihissalam Yesus hanya diutus Bani Israel. Ada di Barnabas. Udah dijawab tadi. Berarti dia bukan Bani Israel Bang. Bagaimana itu Bang Esau? Nah, itu dia yang mau didiskusikan tadi mengenai kalau Anda bukan Bani Israel, Anda orang Indonesia, Anda berpatokan kemana? Itulah tadi yang dibahas sama Bang Juma. Coba dijawab Bang Esau. Anda bukan Bani Israel, Anda orang Indonesia, gitu ya. Anda ini bersumber kemana, berakar kemana iman Anda, terutama beribadah sehari-hari begitu. Silakan Bang. Kalau ke Israelan atau ke Yahudian, seperti saya jelaskan tadi,
Betul apa yang dikatakan Bang Juma. Terjadilah eksodus besar-besaran dulu, apalagi terjadi dalam masa Hologos ya. Itu menyebar ke seluruh dunia. Ke Asia Timur, termasuk di Indonesia. Itu sebaran itu masuk ke Indonesia. Ada 2 pulau terbesar yang masuk itu, Sulawesi dan Ambon, tapi yang terbesar di Ambon. Nah, seiring dengan kristenisasi dan memang ketidaksesuaian dengan pihak Kristen, rabi-rabi kami itu lari ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini banyak sekali ya turunan-turunan Yahudi yang memang mempertahankan keyahudiannya, dan kami mempertahankan kenasraniannya. Dan ada juga yang udah convert kepada Muslim ya, seperti Ahmad Dhani, Marini atau siapa itu Yakob, atau mungkin rekan-rekan juga kenal ya, saya pernah dengar satu narasi beliau siapa Billy. Nah itu yang saya pahami ada keturunannya. Ini hal-hal yang sifatnya kesukuan kami kuat. Begitu. Tapi kalau secara syariat untuk peribatan, kami bukan di gereja, kami punya tempat ibadah sendiri. Dan kami juga sama menghadapnya ke Bait Hemikadas atau Bait Suci, yaitu ke arah barat. Sama dengan Anda di Muslim yang mesti menghadap ke arah barat. Itu sesuai, begitu. Kita lanjut ke topik ya. Dan coba tolong terangin dong, nanti juga disanggah oleh Esau. Saya pernah membaca Barnabas bab 39 berbunyi begini. Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Barnabas bab 39. Begitu. Apa Anda yakin ini Bang? Silakan Pak Esau dulu baru ke Bang Juma. Dikatakan di sana bukan Muhammad tapi Ahmad. Nah, narasi ini kan telah dijawab oleh Bang Juma tadi. Dan saya mengiyakan karena roh kebenaran dan Ahmad ini satu sosok yang sama, bukan menuju ke roh atau ini, tapi person itu orang yang membawa syariat baru di akhir zaman. Karena ini sifatnya ambigu di ayat-ayat yang lain. Kalau Anda membaca yang lain, itu akan menjadi suatu pertanyaan besar yang harus ditanyakan. Nah, ke siapa menanyanya? Ya, mungkin dalam hal ini kepada para apologet yang memang di Muslim ini mengatakan secara paham tentang Injil dan Bible dan Taurat. Karena mereka itu mengimani itu. Semuanya mengimani. Jadi ambigu ini tidak bisa saya pecahkan sendiri, harus diskusi, ranahnya bukan debat. Kalau debat kami kalah. Kalau kenapa? Karena 3,5 tahun masa pewahyuannya. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Bang, ini bukan debat. Silakan Bang Juma, Barnabas 39 bagaimana dengan surat As-Sab ayat 6 Bang Juma, silakan. Bang Juma ngopi kali di belakang. Bang Juma. Ya, sorry Bang Handi, kenapa Ya. Bang Handi? Sorry saya tadi. Jadi di Barnabas bab 39 Bang Juma bunyinya begini. Iya. Terpujilah namamu yang kudus ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Bagaimana korelasinya dengan Iya. Oke. Jadi di dalam Al-Quran itu memang ada pesan yang dibawa oleh Allah, di mana pesan ini mengurai bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, beliau mengajarkan kepada Bani Israel akan datangnya sosok Nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian disebut dengan sebutan nama Ahmad. Di situ jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami umat Islam kemudian ketika membaca ayat suci Al-Quran ini, lalu kemudian membaca Bible, dalam hal ini perjanjian baru, terlepas dari Barnabas ya, indikasi itu memang sangat kuat. Contoh misalnya di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Ya hanya saja ya namanya kita berhadapan dengan orang yang
tidak menginginkan kemudian adanya nabi di luar dari Bani Israel, ya maka pasti tertolak. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka justru menganggap bahwa rasul ini adalah pembawa sihir yang nyata, mengolok-olok, menyatakan bahwa ini adalah ya, hanya sihir. Nabi Muhammad ini hanya pembawa sihir dan seterusnya. Itu dinyatakan oleh Al-Quran. Nah, sedangkan kalau kita bercerita tentang kitab-kitab terdahulu, ya banyak data sesuai dengan apa yang diterangkan Barnabas, yang diterangkan Filipus, yang diterangkan kemudian kitab yang ada di tengah-tengah saudara-saudara kita Kristen. Indikasi itu kuat. Yohanes 6 nomor 7 sampai nomor 15, Yohanes 14 nomor 16, 17 dan seterusnya. Banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya akan datangnya sosok. Bahkan ketika Yesus sendiri, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu jelas itu. Nah, buah kerajaan itu jelas 1400 tahun cahaya kerajaannya masih sampai hari ini tidak pudar dan seterusnya. Boleh tidak kita minta saudara kita membacakan kitab yang dimaksud tadi itu? Barnabas berapa tadi itu ya? Bab 39. Bab 39. Ini Saya udah kitab baca. Barnabas. Iya, Barnabas bunyinya begitu. Yang Yesus berkata gitu? Bukan. Yang jelas tulisannya Barnabas begitu. Ini tulisannya. Yang jelas Barnabas 39 berbunyi begini, terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Itu yang saya baca di Barnabas. Iya. Bahkan di situ juga menjelaskan Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. Gitu, di situ bab 39. Memang makanya ini Barnabas kan disembunyikan, belum lagi lanjut ke 44. Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersamamu. Barnabas 44. Gitu. Kalau iya. Bab 97 Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri yang memberinya nama. Ketika menciptakan jiwanya, menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi, Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu akan menciptakan Firdaus dunia dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu dan diberkati, dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk. Langsung lagi bab 112, waduh seterusnya. Makanya teman-teman harus juga punya Barnabas lah buat dibaca-baca begitu ya. Oh iya. Itu dijual di mana itu Bang Andi? Di ini di sumber rezeki toko bangunan. Allahu Akbar, Masya Allah. Cobi-cobi anggota. Itu dibaca Bunda Rama tuh. Ada di Google lah. Kalau saya sukanya membaca ini Filipus 49 ketika Nabi Isa kemudian bersama Maria itu menikah. Suka saya baca itu. Udah Bunda Rama ya, biar orang pada tahu nih. Nah, ini Bunda Rama bacakan sama dengan bacaan saya. Tuh. Dibuka mic-nya Bunda. Kenapa enggak buka mic kalau ngomong? Noise. Aku noise. Enggak. Noise ya? Enggak. Suka saya baca itu. Mana sih Bunda nggak ngomong? Diam aja. Aku noise bang. Dibaca aja, mohon maaf. Lanjut. Enggak noise kok. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Baik. Tadi aku noise. Nah, aku baca. Oh enggak ya? Enggak. Oh, baik. Noise. Yang jelas tadi saya udah baca sih itu. Kira-kira gitu Bang. Yang jelas tadi saya udah baca sih itu. Kira-kira gitu Bang.
Bentar, noise ini Mau bunda. menceritakan Noise bunda, noise. tentang Rasulullah. Dimut. Kira-kira begitulah yang tampil di layar teman-teman. Baca dalam hati aja. Siapa tuh suara tuh? Saya kok ada suara? Nggak ada orangnya? Oh, ada dokter, dokter di luar kantor. Iya, nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Silakan bicara dok. Di luar kantor. Iya. Iya. Apokrip. Jangan sampai setelah dianukan itu. Jangan sampai dianukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah coba dempo Ya, siap tuh. Kedengeran dok. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Woi, udah niku deh ngaji, dede udah niku kodong. Kurang lebih segini 10 tahun apa sih runtuh tapi ya dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ada gue. Kayak ada 10 tahun baru ketemu kini, dok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Di luar kantor. Ya udah, kita kembali ke topik dulu ya. Kita ke Pak Niki dulu deh. Pak Niki juga mungkin Nasrani juga nih Pak Kristen nih. Pak Niki, silakan Bang Niki, maaf dari tadi gak disenggol nih. Silakan Bang Niki. Buka mic-nya Bang Niki. Ya, silakan Bang. Lagi dengar aja, aman. Anda Nasrani apa Kristen? Kristen bang. Oh, Kristen begitu. Ada mau ditanyain mungkin Bang? Atau ada tangkapan tadi? Tadi saya diskusi pertama sama beliau. Iya, ya. Terusin lagi sama Banyuma. Apa yang mau ditanyain sama Banyuma? Silakan. Nantilah, belum dapat ini. Belum dapat ilham. Tapi kalau boleh saya tanya Pak Niki biar ada topik. Bisa. Anda percaya nggak sih anaknya Bunda Maria namanya Yesus Amasya itu disalib terkutuk Bang? Percaya atau tidak Bang? Ya menurut pemahaman saya yang sekarang itu ya begitu. Boleh Anda menjelaskan Banyuma ciri-ciri orang yang disalib terkutuk? Mau Anda mendengarkan? Mau. Oke, silakan Banyuma. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai yang disalib ini orang terkutuk dan tidak ada satupun dalil yang mengarah kepada Yesus yang mana Yesus ini pantas kemudian untuk disalibkan. Tidak ada dalil. Karena Yesus ini adalah orang yang dikasihi. Yesus ini adalah orang benar. Justru orang benar, orang yang dikasihi itu dilarang kemudian oleh Tuhan untuk dibunuh.
Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi haram hukumnya ini Yesus dibunuh. Nah, sedangkan kalau kita melakukan pendekatan terhadap dalil, justru yang terkutuk ini adalah Yudas. Makanya saya mengatakan bahwa yang disembah oleh saudara-saudara Kristen selama kurang lebih 2000 tahun itu adalah Yudas. Karena hanya Yudas yang terkutuk di atas tiang salib. Belum lagi ketika kita jadikan rujukan surat Paulus Galatia 3 nomor yang mati di atas tiang salib. Nah, ini tertulis di mana? Ternyata tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Berarti yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Dikutuk dikarenakan dosanya sepadan dengan hukuman mati. Nah, hukuman mati berlaku kepada orang yang terkutuk, di mana salah satu kutukan itu adalah karena dia makan uang suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap. Nah, sedangkan di dalam Amsal 21:18, orang makan suap dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur, sebagai ganti orang yang benar. Berarti Yudas di sana. Yudas inilah yang terkutuk, bukan Yesus. Sehingga yang mati di atas tiang salib ini jelas bukan Nabiullah, bukan Rasulullah, tetapi orang yang dikutuk oleh Allah. Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Dikiranya Paulus itu tidak akan dikritisi oleh umat Islam nantinya. Tapi dengan hadirnya kitab tersebut di Indonesia dan dibaca oleh umat Islam memahami bahwa yang mati di atas tiang salib itu Yudas berdasarkan Bible itu sendiri. Saya kira begitu sementara Bang Handi. Oke, itu tanggapannya Bang Diki, kalau silakan. Lanjut nih, apa namanya? Kalau begitu ada enggak di Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan? Ada. Nabi Isa tidak disalibkan itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 sampai ayat 158, bahkan sampai ayat 159 masih terkait dengan tentang penyaliban. Justru kemudian ketika kita melihat ayat An-Nisa 157, ya, di situ orang-orang yang beriman kepada penyaliban ini dihukum oleh Allah. Penghukuman itu apa? Akal mereka kemudian tidak berfungsi dengan baik. Itu diterangkan dalam surah Maryam. Nah, di situ dikatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Justru karena ucapan mereka yang mengatakan Nabi Isa itu dibunuh, dari akibat ucapan inilah kemudian mereka dapat hukuman. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, dan mereka ejek dengan menamai Isa itu sebagai Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang itu. Itu kata Al-Quran. Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus telah mati, tetapi yang lain mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham tentang itu, yakni tentang Nabi Isa. Benar-benar mereka itu dalam keraguan-raguan tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Kita buktikan. Lukas memberitakan tentang penyaliban. Lukas tak ada pada saat kejadian. Maka Al-Quran mengatakan mereka hanya mengikuti persangkaan mereka. Mereka tidak tahu. Markus menuliskan tentang penyaliban, Paulus menuliskan tentang penyaliban. Mereka orang-orang ini tak ada pada masa kejadian. Al-Quran mengatakan itu. Mereka tidak ada pengetahuan tentang kejadian itu. Mereka hanya mengada-adakan, mereka hanya berprasangka saja. Dan memang betul, tak ada satupun manusia di tengah-tengah Bani Israel yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur. Tak ada.
Itu hanya cerita yang muncul dari barat kemudian. Tak ada satu. Tak ada. Kalau ada coba tunjukkan. Saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada orang murid Yesus yang begitu setia menunggu Yesus, yang begitu setia menemani Yesus, yang begitu banyak Yesus memperlihatkan mujizat kepada mereka, ada tidak satu orang pun di antara mereka yang menunggu detik-detik kebangkitannya di kubur, dari kubur? Tidak ada satupun. Artinya mereka tidak sesuai dengan euforia gereja, membahas, menceritakan tentang Yesus. Nah itu dia. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu tidak disalibkan, akan tetapi aku angkat dia. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya kira begitu bang, silakan. Oke, makasih Bang. Ada lagi Pak Niki? Kalau nggak ada kita sambut dulu Pak Heston. Selamat malam Pak Heston. Dibuka mic-nya Bang Pak Heston. Diterima Bang, dibuka mic-nya Bang. Oke, kalau belum bicara Pak Niki tadi penjelasan Bang Yuma Anda paham apa seperti apa atau ada sanggahan Pak Niki? Paham sih Bang, kalau tentang bicara begitu paham. Cuman ini ada beberapa teori tentang Karena saya udah malam di sini. Kenapa? Saya izin turun Bang, karena terima kasih. Oh iya Bang, makasih Bang ya. Terus belajar Bang. Makasih Pak Esau. Silakan Bang Niki dilanjutin. kalau bicara tentang disalib dan tidak disalib, ada satu ajaran kalau di Kristen nih, bahwa kematian Nabi Isa itu diharuskan meninggal, ya kan? Maksudnya? Kira-kira mirip lah sama Nabi Musa lah, mati dan dibangkitkan. Karena kalau menurut Kristen itu bahwa Nabi Isa itu datang diutus, dikirim Allah, ya Nabi Isa itu untuk jadi penebus umat manusia. Nah makanya yang Smith bilang itu kan dikirim, ternyata kalau menurut ajaran Islam itu cuma khusus bangsa Israel. Dan ya dijelaskan Bang Juma tadi, karena kalau begitu memang bisa disalahkan juga kalau tidak disalibkan. Menurut Bible, bukan menurut ya. Islam. Niki. Oke. Itu sanggahannya Bang Juma. Ya gimana Bang Handi? Sanggahannya? Sanggahannya tetap ya ada penyaliban, tetap dia bahwa Yesus Masya diutus untuk menebus dosa manusia di muka bumi begitu dengan cara disalib. Tetap itu dia pendapatnya Bang Juma. Silakan. Harus disalibkan. Apa tujuan penyalibannya? Tujuan penyalibannya apa? Karena orang Yahudi sepakat menyalib, membunuh Yesus untuk supaya orang-orang Yahudi, tempat sucinya dan bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Nah, kalau Kristen apa? Versi Kristen apa tujuan dari penyaliban ini? Tadi udah dijawab, menebus dosa manusia kan. Nah, itu dia. Pola ini tidak ditemukan pada tuan rumah. Ini tidak ditemukan pada tuan rumah. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, tidak ditemukan kemudian ada unsur penebusan dosa di sana. Orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli kitab berkumpul kemudian dengan imam kepala. Mereka satu pun di antara para ahli Taurat tidak ada sedikit pun yang bersinggungan dengan konsep penebusan dosa. Tak ada. Coba Anda baca tuh. Hiruk pikuk kemudian yang muncul pada saat itu, huru hara yang terjadi pada masa itu, penangkapan, membuat sayembara, membuat nubuatan, mengumumkan kemudian siapa yang menangkap Yesus, siapa yang melihat Yesus, tolong kemudian laporkan kepada kami.
Apa tujuannya? Karena Yesus ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Yesus dibiarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa Israel. Sehingga mereka sepakat membunuh Yesus. Tak ada dosa waris, tak ada menghapus dosa, tak ada. Nanti beberapa tahun, puluh tahun kemudian, setelah pembunuhan ini terjadi kepada pengganti Yesus, tragedi penyaliban itu benar-benar terada, barulah kemudian dikait-kaitkan dengan pengajaran nenek moyang mereka. Dilantiklah Yesus sebagai Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus datang untuk dibunuh, agar dia dibangkitkan menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Nah, itu dia. Masalahnya itu di situ. Jadi tak ada satupun unsur penyalib itu terjadi untuk penghapusan dosa. Penyaliban itu adalah melanggar perintah-perintah Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Pelanggaran besar. Yang menghadiahkan kemudian penyaliban itu adalah iblis, bukan Tuhan. Tuhan justru murka. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu jelas itu. Jadi pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan, sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Makanya yang menyalibkan Yesus, ya, dalam hal ini yang menjadi propaganda penyaliban Yesus itu adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Jadi iblis yang menghadiahkan kematian di atas tiang salib itu adalah iblis, bukan Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan murka. Makanya ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana? Ulangan 21. Apa yang tertulis? Jika seseorang penjahat, pelaku dosa, di mana dosanya setimpal dengan hukuman mati, maka orang yang digantung di atas tiang salib, di atas tiang secara terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang menjadi milik pusakamu. Jelas itu. Makanya Yusuf Arimatea, Nikodemus dan Maria Magdalena itu minta kepada Pilatus untuk segera menurunkan mayatnya oknum tersebut, karena jangan sampai tubuhnya menyentuh tanah, karena di situ menjelang Sabat. Nah itu, saudara, mengatakan bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa, itu ajaran yang muncul kemudian. Tak ada satupun dalil yang bisa membenarkan di dalam perjanjian lama pembunuhan terhadap manusia, apalagi pembunuhan terhadap oknum Tuhan katanya. Itu nggak ada. Itu hanya ajaran yang muncul kemudian di dalam agama Romawi Vatikan. Gitu, Bang. Terima kasih banyak, Pak. Silakan Deniki. Oke Bang, makasih Bang. Siap. Ada lagi Bang Niki mau ditanyain? Belum. Tapi sudahilah Bang Niki. Banyak udah nerangin loh. Yesua Masya itu orang baik. Dia itu orang soleh. Dia itu orang taat. Dia itu dicintai oleh yang mengutus dia. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah dikasihi. Nggak mungkin lah orang yang dikasihi, diberi firman, dibiarkan begitu. Gitu loh. Menurut tadi keterangannya, ini ajaran datang belakangan. Datang belakangan sesuai dengan ajaran pagan Romawi. Karena ajaran terdahulu nggak ada kayak gitu. Menebus dosa itu ya bukan dengan mengorbankan anak orang, tapi memperbaiki diri, mengikuti ajaran Yesua Mesia untuk Bani Israel. Itu namanya menebus dosa. Kalau secara liturgi-liturgi kebiasaan yang dilakukan, ya ada hewan yang disembeli untuk dagingnya untuk berbagi. Gitu kira-kira begitu. Bukan darah manusia. Ulangan 18:20. Jangan kau menyerahkan anakmu kepada dewa Molok. Dewa Molok lagi nongol nanti, jadi viral lagi Dewa Molok nanti banyak. Udah viral beberapa bulan yang lalu. Orang-orang yang mempersembahkan manusia itu bukan kepada Tuhan, tapi mempersembahkan kepada dewa Molok. Tuhan tidak pernah minta darah manusia. Imamat 1 nomor 2, sampaikan kepada orang Israel, Bani Israel,
apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Aku Tuhan, aku sendiri Tuhan akan melenyapkan mereka dari sebangsanya, karena mereka telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan itu yang mengatakan. Nah, pertanyaannya nih, kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Darah manusia Yesus dipersembahkan. Setan ini mempersembahkan darah Yesus kepada siapa? Tuhan tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mau pertumpahan darah, tidak mau persembahan darah manusia. Yesus manusia. Kepada dewa lah. Nah, itu dia. Dewa Molok. Pada siapa lagi? Makanya Yesus mengusir kan, enyahlah daripada kalian semua pembuat kejahatan. Tidak main-main itu. Gitu kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Niki, halo Bang Niki. Maukah malam ini Bang Niki kita bareng-bareng di sini membersihkan nama Yesua Masih, anaknya Bunda Maria, anak kesayangan orang loh ini. Kita bersihkan dia daripada tuduhan-tuduhan kalau dia terkutuk. Kita bersihkan namanya. Mau nggak kita sepakat di sini Bang Niki? Kepada Wapres bahwa sekarang masih fokus di Solo. Bahkan Mas Gibran mengundang Wapres. Bang Niki. Halo Bang. Ya, mau nggak kita sepakat kita bersihkan namanya anaknya Maria Yesua Masih ini? Kira-kira Wapres nanti akan merespon. Pak, kalau menurut saya, menurut Smith, menurut Niki nih, apa namanya, membersihkan satu nama itu tidak juga cuma dibicarakan, ya kan? Jadi tetap Anda bersiteguh bahwa anaknya Maria yang mati terkutuk di tiang salib begitu? Tidak Bang, tidak juga. Nauzubillah min dzalik. Indah Hendra ada di bawah. Bang Hendra naik dong. Kalau saya sih yakin tidak sekarang. Tapi kalau bilang mau dibersihkan nama lah, menurut saya bukan hak saya, begitu maksud saya. Ya, kalau tidak bisa membersihkan Yesus, ya minimal bersihkan Anda dari penganut ajaran nabi-nabi palsu. Itu sih. Mungkin Bang, mungkin. Amin. Amin. Insyaallah. Kan sederhananya nih loh Nik, sederhananya gini loh ya. Setuju nggak kalau Yesua Masih itu orang soleh? Setuju nggak Nik? Setuju. Baik. Setuju. Lu setuju nggak kalau dia itu adalah kekasih atau utusan Allah, utusan Tuhan? Setuju Bang. Setuju. Lu setuju nggak kalau dia itu adalah selalu diberi karunia dari Tuhan? Iya Bang. Setuju. Lu setuju itu mau menyelamatkan Bani Israel? Ya, setuju nggak Yesua Masih ini tidak ada cacatnya sedikitpun? Setuju nggak? Yakin Bang. Yakin. Nah, di antara kategori tadi yang saya maksud, apakah yang kategori itu adalah wajar atau bisa untuk disalib terkutuk? Setuju? Tidak Bang. Nah sekarang Yudas, Baju Made ceritain Yudas. Apakah Yudas masuk kategori disalib? Baju Made, silakan. Sudah paham saya itu Bang. Paham saya Bang. Sebenarnya ini akalnya masuk Bang Juma, cuman imannya yang membuat dia akalnya mati gitu loh. Bang Adi, Beli ruang untuk bernapas. Iya. ini dikit Guru Nda. Jadi kalau nggak salah, Niki ini di awal live ini kan bilang dia itu ya Kristen, cuma masih ada yang kosong gitu. Masih ada yang, nah itu coba diceritain lebih jauh. Bagian mananya? Silakan. Ini Bang, kan saya ini Kristen udah lama nih, ya kan, dari lahir lah, ya kan. Baca Alkitab, kalau dibilang baca Alkitab, kita itu dipastikan dulu waktu SD kalau nggak salah saya, itu setiap hari harus satu bab.
Ya kan? Jadi itu sekitar 3 tahun itu sudah selesai baca Alkitab. Jadi dari keseringan baca Alkitab, saya pahami belajar di Alkitab ini bahwa ada yang kurang ini. Ya gitu, ada yang salah ini, ada yang melenceng. Nah, gitu. Makanya saya tahu di dalam, tidak bisa dapat, saya cari tahu keluar lah. Ya itu Bang, sampai sekarang saya tanya-tanya lah di semua tempat. Siapa yang bisa dapat penjelasan yang paling tepat yang menurut saya, masuk logika saya terima itu. Begitu Bang. Makanya saya tanya ke sini Bang. Oke. Nah, karena terkait dengan kesolehan, Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Itu dulu. Mazmur 34 kita baca satu perikop. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap orang jahat, dan jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang dusta. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari atas muka bumi. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesukarannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Ia berlindung, ya, Dia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun akan dipatahkan. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, kalau kita tanya kepada saudara Kristen, Yesus ini manusia yang paling bersih dari segala macam dosa, betul atau tidak? Jawab Nick, betul. Betul Bang. Jika benar, maka Tuhan akan selalu mengabulkan doa Yesus, karena Yesus itu soleh. Tuhan tidak akan kemudian mengabulkan doa orang durhaka. Maka tiap umat yang soleh minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkan doa sesuai dengan permintaannya. Nah, mari kita lihat Markus 14. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat ketakutan dan gentar. Lalu katanya kepada mereka bertiga, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah wahai Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu juga masalah berlalu daripadanya. Kata Yesus, doa Yesus, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, jika Yesus orang benar, Yesus orang yang soleh, sudah pasti Yesus akan diselamatkan saat penyaliban. Tetapi jika Yesus ini bukan orang yang saleh, pastilah Yesus tidak akan ditolong pada saat dia mau dihukum, dan pasti dibiarkan mati. Permasalahannya sekarang adalah siapa yang saleh, siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas, siapa yang terkutuk antara Yesus dan Yudas. Karena alur ini kemudian diresapi oleh akal kita berdasarkan apa yang kita nikmati di dalam Bible yang konon ceritanya umat Kristen mengkitabkan kitab tersebut. Mazmur 34 versus Markus 14. Tuhan melindungi, Tuhan menyayangi, Tuhan menyelamatkan orang yang benar, orang yang berdoa, orang yang saleh, menyelamatkan dan membuat orang yang fasik kemudian celaka, mengganggu hukum
hormat dan seterusnya. Sedangkan Yesus mempraktikkan apa? Yesus mempraktikkan sebagai hamba suci, hamba yang benar-benar tulus melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan, aku sampai. Yesus ini orang yang saleh. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kenapa dimensi ini tidak tersentuh kepada kalbu, kepada hati, kepada akal teman-teman Kristen? Kenapa? Karena sejatinya Kristen hanya makan doktrin, dan doktrin mereka tidak belajar secara kritis terhadap Bible dengan kejadian penyaliban. Mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan orang tua mereka, apa yang diajarkan nenek moyang mereka, yaitu menyembah kepada manusia yang datang hanya sebagai nabi dan memproklamirkan dirinya untuk dipercaya sebagai rasul utusan Tuhan. Ini masalah besar sebenarnya. Ini masalah besar. Makanya di Quran mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk adalah mereka. Kenapa? Tuhan mengatakan bahkan lebih buruk dari hewan. Nah, hewan tidak diberi akal, tapi hewan masih bisa kemudian menganulir ketika diajak oleh makhluk dengan cara baik, manusia dengan cara baik, majikannya dengan cara baik. Bagaimana burung beo bisa berbicara mengikuti majikan, bagaimana seekor kambing, bagaimana seekor sapi, bagaimana seekor ular bisa dijinakkan oleh majikan. Tapi orang Kristen ini dikasih akal, jangankan manusia, Tuhan pun ya tidak diikuti, tidak dijinakkan dirinya untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yesus ingin kali mereka mati, iblis ingin kali Yesus mati, Kristen ingin kali Yesus mati. Saya bingung membedakan antara iblis dan Kristen. Untung saja Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara mereka adalah kafir, orang-orang kafir. Mereka berkongkong kerjasama dengan iblis di dalam menyesatkan umat manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Itu Al-Quran mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Dan itu betul. Apa bukti? Coba kalau misalnya saudara Niki ini nanti punya anak, itu anaknya sudah bisa bicara, anaknya sudah bisa jalan, diajak kemana? Ke gereja. Mau ngapain? Jadi saudara Niki ini membantu setan dalam menyesatkan manusia. Nanti anaknya beliau punya anak lagi, cucunya beliau akan diajarkan terus menerus sampai kiamat datang, sampai Yesus datang. Nyala daripadaku, kalian semua adalah pemungut kejahatan. Itu jelas tahu. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Al-Quran juga memang mengatakan begitu. Aku akan menjadikan kejahatan itu menjadi indah bagi mereka, tak sedikit, dan aku akan menyesatkan mereka. Aku akan mendatangi mereka dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan, dan hanya sedikit di antara mereka yang akan ikhlas beribadah kepadamu. Selebihnya aku akan bring ke dalam neraka. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, yukhadi'una allaha walladzina amanu. Satu, fi qulubihim maradun zadahumullahu marada. Dua, ini yang dikatakan. Maka Allah mengatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kebenaran apa lagi yang mau disembunyikan? Tentang hasil dari pengajaran Nabi palsu sudah diuraikan. Orang yang disalibkan jelas adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk jelas adalah Yudas. Yesus sendiri adalah orang yang taat. Yesus sendiri adalah orang yang saleh. Lalu kenapa Kristen yang dari barat ini ingin kali harus Yesus yang mati di atas yang lain? Sementara konsep Tuhan Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Salomo, dan Yesus di dalam pengajarannya mengajarkan mempersembahkan kurban hewan sebagai tebusan. Maka Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 8 nomor 4,
pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, katakan kepada mereka, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepada. Nah, apa persembahan yang diperintahkan Nabi Musa? Manusia atau hewan? Hewan. Jadi Kristen ini salah. Kristen ini korban tank dari Paulus. Makanya Yesus mengatakan waspada, 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 waspada. Demikian Bang Andi. Ini Bang, apa namanya? Cara bicaranya lupa saya. Begini, menurut saya banyak Kristen karena turun temurun nih Bang, ya kan? Iya. Memang benar-benar tidak tahu mereka itu. Serius, saya juga kalau tidak baca dengan teliti dan tanpa pakai logika, memang pasti utuhnya begitu Kristen. Karena saya baca pakai logika, banyak keganjalan yang saya dapati, maka saya cari pembenarannya di luar. Jadi tidak semua Kristen juga itu memang benar-benar hanya sekedar apa ya, mau dibilang penjahatnya lah. Setelahnya ini dijerumuskan lah istilahnya Bang. Ya kan? Kalau bapak diajarkan bapak ke anak, berarti anak ini tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia mau tahu itu salah dan benar, sedangkan tidak ada pembenaran yang dia dengar. Itu Bang. Iya. Coba nanti kalau pulang ke rumah tanya bapak sama ibu. Siapa yang mengajari kita menyembah Yesus? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Mereka tidak akan pernah menemukan dalil bahwa yang mengajarkan itu adalah Yesus. Tak akan ada. Nah, Al-Quran sendiri mengatakan bahwa orang-orang kafir ini hanya mengikuti. Ya, kenapa? Nih, Bang. Ya, silakan. Kalau dibilang karena ajaran, makanya Smith bilang kan tadi, ajarannya ini karena diajarkan turun-temurun, itu punya ajaran Bang, bahwa Yesus ini jadi Yesus Tuhan kan karena kenapa dan kenapa dan kenapa, itu ada alurnya. Dan alurnya mengalir Bang. Kalau mau dibilang contoh nih dari kuala nih, dari kali nih, di kali ini, dialurkan salurannya ke sawah, ya kan? Jadi harus mengalir ke laut, masuk ke sawah. Jadi punya jalurnya Bang. Serius, saya tahu itu. Jadi kalau mau dibilang Kristen itu semuanya sudah dengar kebenaran dan keras kepala, itu salah Bang. Banyak yang tidak tahu Bang. Iya, maksud saya gini loh Bang. Al-Quran mengatakan begini, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Ini patokan saya kepada Al-Quran. Nah, ketika kemudian dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Maksud saya gini, tentang penyembahan kepada Yesus, ada nggak Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Yesus hanya mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Bahkan kepada iblis sekalipun Yesus mengajarkan untuk menyembahnya kepada Allah. Tapi Kristen sedunia menyembah kepada Yesus. Mana dalil pembenarannya? Tidak ada di Alkitab Bang. Mana, coba tunjukkan. Ada salah satu Mana? kalimat yang ditulis dikeluarkan oleh Yesus, bahwa tidak ada yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes Itu 16. ada, Yohanes 14 nomor 6. Iya. Ya, Yesus itu jalan. kalau tidak salah itu. Yesus itu jalan. Yesus benar, kebenaran. Dialah hidup. Justru karena dialah benar, dialah kebenaran itu, maka dia tidak boleh dibunuh. Akulah jalan, jangan dibunuh. Akulah kebenaran, jangan dibunuh. Akulah hidup, jangan dibunuh. Ikuti, taati ajarannya. Kalau ingin sampai kepada Bapa, ikuti ajaran Yesus. Jangan malah dibunuh. Ada alurnya itu Bang. Jadi ceritanya coba. begini.
Singkat nih. Iya. Jadi diceritakan kisah itu di kitab turun temurun di Kristen yang saya tahu bahwa Nabi Isa itu diturunkan ke dunia untuk menebus dosa. Dalilnya dapat itu- dari ayat-ayat yang sebelumnya nih, ya kan? Bahwa ada hukum di mana dipersembahkan domba, ya kan? Persembahan untuk penghapus dosa. Nah, Terus dalilnya dia diambil dari situ bahwa digenapilah. Nah, datang Nabi Isa ke dunia, diutus Nabi Isa ke dunia, ya kan? Tanpa bapak. Berarti kalau tanpa bapak itu anak Allah. Karena cuma Allah yang bisa ciptakan begitu. Betul tidak? Cuma iya, Allah yang anak di sini adalah hamba. Anak di sini adalah hamba. Iya, maksudnya saya begitu, ya kan? Jadi anak Allah. Nah, kenapa Iya. itu dijadikan dia sebagai Tuhan? Karena dia itu anak Allah. Nah, dia punya, makanya Smith bilang itu di Kristen itu punya alur ceritanya tepat, tidak meleset dia. Kenapa Yesus disalibkan? Karena untuk menebus, karena dunia ini dibilang bahwa bangsa Israel ini kan seharusnya bangsa yang terpilih untuk mengajarkan bangsa-bangsa yang lain bahwa Tuhan kita ini yang paling benar nih, ya kan? Harus sembahlah ke bangsa Israel, tapi bangsa Israel ini menyeleweng terus, ya kan? Maka datang turunlah Nabi Isa untuk mengabarkan ke semua orang. Itu di kisah diajarkan di Kristen itu. Rata-rata semua Kristen begitu. Iya, ajaran dari Yesusnya mana, Bang? Itu ada aja. Itu kan yang dibilang semua itu ajarannya memang. Iya, akulah jalan, akulah kebenaran. Bukan berarti akulah Tuhan. Justru orang tidak sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Berarti Yesus ini kan cuma jalan kan? Tidak ada yang sampai. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Iya, Bang. Artinya Yesus ini hanya jalan kan? Kenapa disembah? Jalan menuju Monas bukan Monas. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui jalan. Tetapi jalan menuju Monas bukan Monas. Dan itu, Bang, kalau bilang disembah itu, ya, saya tidak tahu kalau Kristen Katolik, tapi setahu saya kalau Kristen Protestan dan cabang-cabangnya itu bukan menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah kita semua. Tapi melalui Yesus kan? Iya, karena dia jalannya, Bang. Ya. Sembahan itu kan cuma satu. Iya, Bang, bukan menyembah Yesus kita. Makanya saya bilang, saya bukan penganut yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan harus disembah. Tidak. Kristen Jadi Yesus ini hanya rasul. hanya seorang rasul. Saya tahu itu persis. Dan Ya, terus? kalau bilang bahwa akan ada seorang nabi, nah dimuncullah banyak sekali nabi kan, begitu kan? Banyak sekali nabi palsu yang muncul setelah kematian Yesus, Nabi Isa. Nah, dari orang-orang yang sebelum saya tahu karena saya kenal Kristen duluan, maka saya tidak terlalu yakin kalau Nabi Muhammad ini bahwa nabi roh kebenaran lah istilahnya dibilang. Begitu, Bang. Makanya saya cari tahu, saya tanya. Berdebat sama saudara juga, sama teman, dan disarankan datang ke sini bertanya, maka saya ke sini dan bertanya, Bang. Begitu. Oke. Mari kita masuk ke dalam Yohanes 16 untuk mengetahui siapakah roh kebenaran itu. Di dalam kitab Yohanes ini, Iya, Bang. Kalau itu Bang, Abang sudah terangkan tadi, saya sudah masuk itu, Bang. Sudah mengerti itu saya. dia. Bang. Ya. Nah, sekarang Nabi itu dikatakan di data nomor 13-nya. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, hal-hal yang akan datang ini, karena dia ini adalah roh kebenaran, maka tolak ukurnya apa?
ajarannya harus berkesesuaian dengan temuan-temuan ilmuwan. Tidak boleh bertentangan. Karena di situ dikatakan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Nabi tersebut bercerita 1000 tahun yang lalu. Kalau dia Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, kalau dia adalah Paulus maka 1900 tahun yang lalu. Dan apa yang mereka ceritakan ini adalah hal yang bisa ditemukan hari ini. Karena di situ dikatakan apabila ia berkata, tidak berkata dari dirinya sendiri, melainkan yang didengar dari Tuhan, itulah yang dikatakannya, dan dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Nah sekarang mari kita uji di dalam kitab saudara apa yang diceritakan di dalam kitab saudara dan apa yang dikatakan oleh kitab saya. Adakah yang ada di dalam kitab saudara yang bisa ditemukan hari ini seperti layaknya Al-Quran? Apa yang diceritakan Al-Quran bisa dibuktikan hari ini? Bagaimana Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang, ditemukan hari ini memang langit tidak bertiang. Bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan tentang embrio, janin yang ada di dalam rahim manusia, dan hari ini kemudian ditemukan oleh ilmuwan sesuai dengan apa yang kemudian tertuang di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang konsep Big Bang, teori Big Bang, dan memang betul-betul ditemukan ilmuwan sesuai dengan keadaan itu. Bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan adanya api di dalam lautan, dan betul-betul ditemukan pada hari ini. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang adanya laut yang dua yang tidak bisa bersatu kemudian, dan ditemukan hari ini. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang DNA, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang sidik jari, dan baru ditemukan hari ini. Roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa maksudnya? Hal-hal yang akan ditemukan oleh kemaslahatan, oleh kehidupan manusia, oleh peradaban manusia, oleh kemajuan kehidupan manusia, sudah lebih dulu diterangkan. Apa yang diterangkan Paulus, apa yang diterangkan Markus, apa yang diterangkan oleh Matius, Yohanes, apakah bisa kita temukan hari ini? Nah, Lalu kemudian Lukas menulis, Lukas mendengar dari mana? Karena dikatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Sekarang mari kita uji Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Paulus. Dari mana mereka mendapatkan ajaran-ajaran yang mereka tulis begitu tebal? Dari mana? Sementara narasi yang dibangun oleh Yesus, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Coba kita lihat salah satunya. Lukas, kita uji Lukas. Lukas 1 misalnya, apa yang dikatakan oleh Lukas di sana? Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Ini Lukas mendapatkan dari mana ini? Karena tidak boleh. Nabi yang datang setelah Yesus itu adalah harus ucapan yang diucapkan itu adalah ucapan yang didengarkan. Ini Lukas dengar dari mana ini? Kita masuk ke dalam Yohanes. Yohanes 1. Apa yang dikatakan di sana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan dia, tanpa dia tidak ada sesuatu. Ini penulis Yohanes dengar dari mana ini? Bukankah penyampai firman yang hidup zaman itu adalah Yesus? Kenapa ini tidak menjadi sabdanya Yesus yang keluar dari mulut Yesus? Yohanes ini dari mana mendapatkannya? Nah, sekarang kita ke Matius. Matius 1 sebagai awal penulisan daripada penulis Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda dan seterusnya.
Di data nomor 11-nya Yosia memperanakan Yekonya. Ini keliru ini. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim. Tapi kenapa dilangkahi Yoyakimnya hilang? Pertanyaan saya, ini yang membisikkan penulis Matius siapa? Apabila roh kebenaran itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang dikatakan. Ini Matius dengar dari mana? Oke, kita masuk ke dalam Markus. Markus 1. Di situ sangat jelas diterangkan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus, anak Theos. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ini Markus dapat informasi dari mana? Di mana Markus mendapatkan informasi-informasi ini? Bukankah Yesus itu adalah sumber dari segala firman yang datang kepada Bani Israel? Sebab Yesus adalah firman itu sendiri katanya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaannya, Markus, Matius, dan Lukas tadi ini menulis dari mana? Siapa yang membisikkan? Dan juga Yohanes. Satu lagi, kita ambil, oh sudah ya. Nah sekarang kita lihat Paulus, empat-empatnya sudah gugur kan? Karena mereka menulis tanpa mendengarkan dari siapa? Dari Yesus harusnya, tapi tidak mendengar dari Yesus. Lalu dari mana? Oh dari siapa? Dari Roh Kudus. Masakan Roh Kudus begitu bunyi firman-Nya? Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun, maka aku terpanggil untuk menyelidikinya. Masakan ada Roh Kudus menyuruh menyelidiki? Itu sudah pasti bukan. Nah sekarang kita lihat surah Paulus, Roma 1 misalnya. Roma 1 di situ diterangkan begini. Dari Paulus hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Theos. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini apa-apaan ini Paulus ini? Dari mana dia dapat informasi ini? Coba. Apakah mereka inilah nabi-nabi yang dikatakan roh kebenaran yang datang setelah Yesus? Bukan. Kita ambil contoh lagi. Satu, kitab Titus. Suratnya Paulus untuk Titus. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di sana. Dari Paulus hamba Theos dan rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman-iman orang-orang pilihan Theos yang pengetahuan dan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Theos yang tidak berdusta. Dan pada waktu itu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepada Paulus sesuai dengan perintah Theos juru selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Theos Bapa, dan begitu juga Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Ini surat Paulus untuk Titus anaknya Paulus yang ada di Antioquia. Ditulis oleh Paulus ini. Surat cinta, firman Tuhan, sabda Yesus atau apa? Lalu mana nubuatan yang tadi datang? Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pembuktiannya, tidak ada satupun surat atau kitab yang dituliskan kemudian oleh Paulus yang kubacakan tadi kepada saudara, yang dituliskan untuk orang-orang Yahudi. Semua dituliskan untuk orang-orang di luar Yahudi. Lalu nubuatan ini kepada siapa terjadinya? Nih, ku ambil singkatnya. Surat Korintus dari Paulus dan Sentenes untuk orang-orang Korintus, bukan untuk murid Yesus. Filipi dari Paulus, dari Timotius untuk orang di Filipi, bukan untuk murid Yesus. Kolose dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Kolose, bukan murid Yesus. Galatia dari Paulus untuk orang yang ada di Galatia, bukan murid Yesus. Filemon dari Paulus, dari Timotius untuk orang yang bernama Filemon, Apria, Akripus, orang yang ada di Kolose, bukan untuk murid Yesus. Titus dari Paulus untuk seorang anak bernama Titus dari Antioquia, seperti yang saya bacakan tadi, bukan untuk murid Yesus. Efesus untuk orang-orang kudus yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu Dewi Artemis, bukan untuk murid Yesus.
Tesalonika dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada orang Tesalonika, kota di Yunani Utara, bukan untuk murid Yesus. Timotius dari Paulus untuk Timotius, seorang manusia yang disebut manusia Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 11, anthropos theos, manusia Tuhan. Timotius ini adalah uskup Kristen yang wafat kemudian di tahun 97 sebelum Masehi. Nah, ini artinya bahwa roh kebenaran yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran bukan datang kepada Paulus, karena roh kebenaran itu akan datang menyeru orang-orang Yahudi untuk kembali kepada ajaran para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang, "Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ya ahlal kitab." Menyeru kemudian kepada murid-murid Yesus, "Yahdi bihil lamanit tamaridwan subulan salam." Wahai pengikut Yesus, ini kembali kepada Yohanes 16, 13, 14. Wahai pengikut Yesus, telah datang kepada kalian petunjuk berupa Al-Quran yang mengantarkan kalian kepada keselamatan. Nah, Paulus sendiri apa yang dikatakan? Yohanes, Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nyambung tidak dengan nubuatan tadi? Tidak. Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Nyambung tidak? Tidak nyambung. Lukas, Theophilus yang mulia. Nyambung tidak? Tidak nyambung. Jadi tidak ada surat di dalam kitabnya orang Kristen itu diperuntukkan untuk orang Yahudi. Semua diperuntukkan untuk orang-orang di luar Israel, Yerusalem pada masa itu. Jadi kemana perginya Yohanes 16 ini harus dituju? Apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang Yahudi hari ini, bangsa di mana Yesus diutus, ketika membaca Al-Quran, mereka akan menemukan berita-berita, informasi-informasi yang akurat, valid, sahih, di mana ditemukan hari ini pemberitaan yang 1400 tahun silam. Seperti yang saya katakan kepada saudara tadi, ia akan memuliakan aku. Coba, dia akan memuliakan aku. Nabi Isa sejak dari dikandung oleh ibunya sudah dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Diceritakan dalam surah Maryam bagaimana kemudian cerita ketika dituduh kemudian orang-orang Yahudi sebagai pesina yang bersetubuh dengan salah satu tentara Romawi bernama Pantera, yang diceritakan dalam kitab Talmudnya orang Yahudi. Al-Quran datang, Nabi Muhammad kemudian datang memuliakan beliau. Tuduhan-tuduhan kalian termasuk penyaliban, kutukan yang ada terjadi pada dia, Nabi Muhammad memuliakan bahwa bukan dia yang mati terkutuk. Bayangkan kalau di kitab saudara diceritakan lahirnya di kandang binatang, sebelum dia lahir ibunya bertunangan dengan seorang laki-laki. Bayangkan tuh, dan bahkan hampir dicerai oleh tunangannya. Ada apa dengan ini semua? Lahirnya kemudian dikatakan di palungan, ada yang mengatakan di kandang binatang, ada yang mengatakan di dalam goa. Kemudian begitu dia lahir, kemudian besar dia, diludahin mukanya, ditonjok mukanya, kemudian apalagi ditampar mukanya, habis itu ditusuk lambungnya. Begitu dia mati, bangkit dari ketiga, dituhankan lagi. Kasihan sekali Yesus ini di agama saudara. Begitu dia sudah terangkat ke langit, muncul lagi penyesatan baru. Manusia-manusia menganggapnya Tuhan, sehingga Yesus malu di hadapan Bapaknya. Apa yang dikatakan? Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit, yang ada di surga. Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, semuanya akan kuusir. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu ada di dalam kitab saudara. Maka nubuatan ini hanya bisa dipenuhi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. 1 menit terakhir. Tapi ini tak ada. Meskipun kitabnya orang Kristen ini tak ada, umat Islam 1400 tahun sudah mengimani beliau sebagai nabi dan rasul, dan tidak akan pernah goyah kemudian iman kami, dikarenakan kebenaran Al-Quran yang diteguhkan dengan keadaan di mana zaman bergulir, masa berganti, kehidupan manusia semakin hebat, semakin canggih. Akan tetapi Al-Quran yang sebagai warisan yang Allah berikan kepada beliau sampai hari ini tidak pernah tergantikan dengan apapun. Nah, diperparah dengan munculnya Bible, ternyata apa yang ada di Al-Quran diperkuat
dengan adanya adanya diskusi-diskusi apologet antar Islam dan Kristen. Masya Allah, saudara tentara. Inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwasanya kedatangan Al-Quran, kedatangan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada musuh kita kemudian mengajarkan kasih sayang, tetapi alam semesta ini adalah pantas kemudian untuk disayangi dengan datangnya Al-Quran, datangnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya kira begitu, Bang Handi dan sahabat-sahabat guru-guru saya yang ada di sini. Silakan. Silakan tanggapannya our brethren Niki dari penjelasan Gurunda. Apakah Ada yang mengatakan, ya, Gurunda? ada yang mengatakan saya telan baterai, makanya energinya penuh. Ini bang, makasih bang. Belum tahu. Gurunda tuh nggak Enggak. tidur, Ikhwan. Apa itu tidur? Enggak. Tidur Enggak hanyalah sopian. untuk manusia yang lemah. Lanjut, silakan Nik. Apa namanya, kalau dibilang tentang yang dibilang Bang Suma tadi tentang kitab-kitab ini kan, bahwa itu tidak mau dibilang nabi-nabi, itu tidak. Di Kristen yang saya anut itu bukan nabi, mereka sekedar murid dan sekedar hanya terima pengajaran saja. Kenapa kita ambil pelajaran? Karena ada bagian-bagian, semua tulisan, bisa dibilang hampir semua tulisannya itu menurut Smith. Kenapa dibilang hampir? Karena Smith baca kan. Jadi banyak keganjalan-keganjalan. Kenapa Smith cari keluar? Ulang lagi Smith bilang, kenapa Smith cari keluar? Karena di setiap kitab itu pasti ada ganjal. Ada yang kurang. Nah gitu. Tapi kalau mau dibilang, mau mengimani orang itu, mereka itu seperti nabi, tidak. Nah, begitu, semacam cuma sekedar pengajar, penulis, dituliskan satu surat biar Kristen ini tahu. Nah, kalau kenapa Paulus itu memberitakan ke orang-orang luar selain Israel, karena Smith kan sempat bilang tadi bahwa sebelum Isa itu naik, dia tinggalkan pesan ke murid-muridnya, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Itu yang diyakini Kristen, bahwa Injil ini diberikan untuk semua orang, ke seluruh dunia. Nah gitu Bang. Iya. Jadi kalau berbicara Injil, lagi-lagi kalau saya berdebat dengan orang Kristen, apa yang dikatakan oleh mereka? Injil itu adalah Yesus itu sendiri katanya. Ah, itu gimana itu? Bang, kalau menurut saya itu salah. Yang benar yang mana? Menurut ajaran, bukan menurut saya, menurut ajaran agama saya itu salah. Iya. Injil ya yang diberikan oleh Allah, dibilang oleh Allah ke Nabi Isa, dan Nabi Isa sampaikan ke umatnya. Jadi yang mana itu? Injil yang mana maksudnya? Nah, Injil ini, nah makanya kan Smith terangkan tadi bahwa kita punya pemahaman ini ternyata seperti yang saya bilang, dia punya alur sendiri nih. Jadi dibumbui dari atas sampai ke bawah, jalur dia. Walaupun tidak melalui sungai, tapi saluran. Begitulah Bang, kira-kira. Ya gini nih. Jadi kenapa itu Nabi Isa itu jadi penyelamat dan dikabarkan Injil untuk seluruh dunia? Itu dia di ajarannya Kristen Advent itu punya jalur. Tapi kalau bilang tentang ajaran Taurat, itu semua Taurat dituruti di sini di agama saya. Kenapa saya bilang senang dengan Islam? Karena semua haram dan halal, malah Kristen Advent itu lebih dari Islam. Karena kalau di Islam tidak ada haram di laut, di Kristen Advent haram di laut banyak. Itu di Taurat. Nah, Kristen Advent itu beda lagi. Kenapa beribadah pada hari Sabtu? Karena dibilang di Taurat itu harus berhenti di hari ketujuh. Suci dan kuduskan. Itu hari yang suci. Itu satu hari penuh harus.
Iya kan? Karena itu dikuduskan, hari itu dikuduskan. Di ajarannya saya. Kalau menurut saya cari di di Indonesia lah. Karena saya baru tahu Indonesia atau Sulawesi lah, karena saya baru tahu di Sulawesi. Tidak ada lah yang lebih dari Kristen Advent tentang ajaran ini, tentang ajaran haram dan halal dan peribadatan harinya. Mohon Bang Sumar, coba dijelaskan dulu. Oke, baik. Yang pertama, Advent ini apakah dari Yesus? Itu dulu. Iya, Agama, maksudnya ini ajaran kan yang kita baca ini dibilang Nabi bahwa dia itu mengesahkan, melengkapi atau mengangkat kembali hukum Taurat kan. Jadi kita ikuti itu hukum Tauratnya. iya, baik. Jadi Advent ini adalah satu sekte yang ada di tubuh Kristen. Didirikan kisaran tahun 1840-an. Secara tradisional historis, mereka kemudian memiliki sistem keyakinan eksakologis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka menemukan agama senior mereka yang satu tubuh itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Nabi Musa. Maka lahirlah konsep ini kemudian. Artinya Advent bukan diajarkan dari inti ajaran Yesus langsung, tetapi diajarkan dari justru buah-buah pengajaran Nabi palsu. Sedangkan Yesusnya mengatakan waspadalah dari buahnya. Kalau buahnya sudah salah, maka batangnya, pohonnya salah, harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Itu dalilnya itu begitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau Advent kemudian berkiblat kepada Taurat, mohon maaf nih, Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Satu. Yang kedua, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat Musa hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147. Hukum-hukumku berlaku kepada Yakub, aturan-aturanku kepada Musa, hanya untuk Bani Israel, dan aku Tuhan. Hukum-hukumku, aturan-aturanku tidak kuberikan bangsa di luar dari bangsa Bani Israel. Mazmur 147. Jadi mau ke mana? Bahkan Sabat, Bung, bahkan Sabat, kalau Anda lihat di dalam Keluaran 31 nomor 16 nomor 17, itu adalah perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Bagaimana ceritanya nih? Ada hukum positif, tapi milik orang. Lalu kita ambil karena itu baik. Lalu kita gunakan sebagai hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi itu bukan milik kita. Ini sama halnya dengan apa yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 24 nomor 25. Bagaimana kemudian orang mendirikan rumah seibarat rumahnya dibuat di atas pasir. Begitu hujan datang, begitu badai datang, hancur rata dengan tanah. Karena dia membangun rumahnya di atas pasir, bukan membangun akidahnya dalam akidah yang kokoh di atas batu karang. Di atas pasir, datang angin kencang, rubuh, datang hujan, rata dengan tanah. Apa pembuktiannya? Ketika kemudian saudara Kristen ditanya, mana dalilnya kemudian Yesus mengaku dia diutus untuk orang-orang non-Yahudi? Dalilnya mana? Kalau hanya memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, itu mah biasa. Berarti sampaikan ajaran Yesus kepada siapapun, bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel. Tapi dia diutus untuk seluruh manusia, mana dalilnya? Tak ada. Mana dalilnya memerintahkan menyembah kepada Yesus? Tak ada. Tak ada.
Syariat yang Anda agung-agungkan itu adalah hukum-hukum Tuhan yang berlaku hanya kepada Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Ibarat kata sebuah kampus, aturan kampus hanya berlaku untuk mahasiswa yang ada di dalam kampus tersebut. Anda bukan mahasiswa, Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Tapi ketika Anda berjalan ke tempat sampah, Anda menemukan kurikulum universitas tersebut, Anda mengambilnya dan menirunya dan mempraktekannya, kemudian Anda tidak akan pernah lolos mendapatkan ijazah. Kenapa? Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Anda bukan domba. Coba Anda lihat bagaimana seorang wanita bersungut-sungut datang kepada Yesus, bertemu langsung, percaya kepada Yesus, bertemu langsung. Tapi apa kata Yesus? Tidak pantas, usir dia, katanya. Dari tadi dia teriak. Tapi ibu itu mendekat. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Bani Israel diberikan kepada guguk, kepada anjing. Tapi apa kata wanita tersebut? Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu? Guguk makan sampah dari meja tuannya. Imannya besar, maka apa yang terjadi? Sembuh anaknya. Tapi apakah julukan guguk berubah menjadi domba? Tidak. Justru Yesus membenarkan, imanmu benar, imanmu besar, kamu memang guguk. Orang yang sesama dengan Yesus aja, yang percaya kepada Yesus, bahkan sampai anaknya disembuhkan dari sakit, masih disebut guguk oleh Yesus. Apa sebabnya? Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Makanya polanya tadi itu bang, Yohanes 12:48, Yesus akan menghakimi Bani Israel saja, yang berdasar terhadap firman yang pernah ia sampaikan kepada Bani Israel saja. Makanya di Matius 7 nomor 15-23 Yesus mengusir. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Engkau bukan Bani Israel. Kok engkau ngaku bawa nama saya? Belum lagi kalian menuhankan aku. Belum lagi memakai namaku, mengusir setan, bermusik dan bla 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 bla. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Semua, mau dia Protestan, mau dia Advent, mau dia Katolik, semua. Aku tidak mengenal kalian. Aku hanya untuk Bani Israel. Nah, sedangkan ada kampus yang nama Anda sudah tertulis di sana, sudah disiapkan kemudian seragamnya, sudah disiapkan sepatunya, sudah disiapkan baju, celana dan seterusnya. Tapi kenapa justru Anda lari dari kampus itu menuju ke kampus di yang mana nama Anda tidak tertulis? Bil bayyinati was zubur wa ansalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila 'alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia dengan membawa Al-Qur'an agar Rasulullah mengajarkan Al-Qur'an itu kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka kaffatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas itu. Nabi Muhammad diutus untuk menyelamatkan seluruh alam semesta. Kenapa Anda menolak? Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Kenapa Anda ke sana? Diusir Anda. Kenapa Anda bergeming? Kata Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Disebabkan karena dalam hati Anda ada penyakit. Kalau Anda tidak mau sembuhkan diri Anda dengan menggunakan akal sehat Anda, maka kata Allah, aku akan menambahkan penyakit itu sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan kufur, kekal dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi saya mengatakan kepada saudara, la ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam agama Islam, tetapi adalah hak setiap hamba Tuhan, hamba Allah, ciptaan Allah untuk mendapatkan hidayah. Kami tidak bisa menahan hidayah itu, dan kami pun tidak akan pernah memaksakan Anda untuk menerima hidayah itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Silakan, saya kira begitu sahabat. Amin. Amin. Oke Bang Handi, Peta Lembuk mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya. Ya Bang Niki, ini juga Pak Heston dari tadi kok diem aja ya. Turunin aja lah kalau nggak mau ngomong Bang Heston.
Bang Eston, selamat pagi. Tolong aja lah kalau nggak mau. Dari di bawah masih ada kelatnya di bawah. Tuh ya. Apa nih? Oke bang, saya juga ingin izin turun bang. Iya Pak Niki, makasih ya Bang Niki ya. Yuk, nanti lagi lain kali mampir. Iya, iya. Ini Bang Gepo nih, baru nih. Selamat malam Bang Gepo. Yo, selamat malam. Bagaimana kabar Bang, sehat? Sehat walafiat. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada yang mau disampaikan. Cuma heran saja kenapa Bang terus mengutip-utip ayat Alkitab gitu. Ya, ini kan diskusi lintas agama Bang. Tadi ada Kristen, kalau nggak ada nggak diikuti. Ada Kristen tadi diskusi Bang. Oke. Kalau Anda pernah, Bang Andi, kalau Anda pernah masuk mendaftar sebagai mahasiswa sekolah teologi, di sana itu ada 3 SKS sampai 6 SKS pelajaran Al-Quran, mata kuliah Islamologi. Nah, kalau Anda keberatan itu, sampaikan kepada sekolah-sekolah teolog kenapa harus mempelajari Al-Quran. Kenapa harus ada mata kuliah Islamologi? Hapus itu. Apa tujuannya? Ya, untuk memurtadkan orang. Sedangkan kami di sini berdiskusi, ya ditanya, kenapa harus begini, harus begini? Kami jelaskan melalui Al-Quran. Setelah itu kami uraikan karena akan ajarkan Bible, sampaikan Bible intinya. Di dalam Bible saudara bukankah dikatakan begini bla bla bla? Oh iya juga ya. Nah, masalahnya sekarang Anda percaya nggak Bible? Kalau sudah disampaikan kayak begitu. Karena orang-orang Kristen setahu saya, selama saya belajar, orang Kristen itu paling susah kemudian belajar Bible. Mereka itu mendengarkan data-data Bible hanya di gereja. Itu pun hanya data-data tertentu yang dibacakan oleh pendeta dan juga pastor. Hanya berkaitan dengan kasih, berkaitan dengan perpuluhan, berkaitan dengan keselamatan, itu aja. Tapi yang lain tidak diajarin. Begitu saudara Gepo. Lanjut. Mungkin ada yang bisa mengambil alih sebentar. Dinda Pera Istar, monitor. Ya, ada dia tuh. Itu Gepo jawabannya bro. Atau peta lempu. 24 baris. Bagaimana ya? Melewati asal Afrika. Bagi dua ayat ah. Saya sudah tidak mampu lagi berkata-kata. Lah depan tuh. Woi dia tuh. Malah desenep sedilah saya. Pedik kasih nyawamu Andi. Musuh langi anak tahu Saya mau bikin teh dulu. Silakan. Engkau mau tuh dan Riolo. Mana Angin memiri. Masuk monitor. Bang Andi, mana Pak Dokter? Pak Dokter tadi di luar kantor, ya mungkin udah pulang kali ke rumah. Oh Gevo, buka mute-nya. Atau udah mengerti? Wah terdiam dia, kasihan. Cari yang lain, Bang Andi. Dia sepertinya ini sedang terguncang. Nih bagi Amores nih. Wah kebenaran. Ini kemarin udah dapat berpikir dia kalau kebenaran. Nantilah topiknya. Ada pertanyaan supaya panjang malam. Oh iya. Jadi begini, saya ada dapat apa kan? Bukan penjelasan pertanyaan. Iya, pertanyaan nih. Masa pertanyaan depannya jadi begini? Ya, jelasin namanya. Lu kayak Belanda res, keras sekali. Pertanyaan itu kenapa, di mana, bagaimana, apa, siapa, itu jadi begini.
Kan bisa. Ya, silakan. Soalnya jadi begini. Setahu saya itu belum zaman ada. Jadi kira-kira kenapa tradisi itu diteruskan? Apakah Islam memang sebelum kehadiran Nabi Muhammad sendiri sudah ada? Diulang kebenaran, sempet sinyalnya sempat merah. Diulang coba. Oke, sebentar ya. Jadi tentang Ka'bah, sebelum Ka'bah sendiri. Siapa yang putus-putus ya? Kok putus-putus sih? Benaran Serius putus-putus. lah, ini Tadi sebelum Islam, plak, sekali ciplak, pluk, gitu-gitu. ya. Oh, gitu. Itu di bawah juga, nggak cuma gua doang. Diulang aja, nggak apa-apa. Tuh merah tuh. Ayo keluar rumah dulu atau ke lantai 2 sana. Tadi sebelum Islam doang. Oh gitu ya. Berarti setelah itu Anda nggak bisa mendengar apa-apa ya? Iya. Ulang bang. Ulang aja nggak apa-apa. Ngulang-ngulang terus capek deh. Anjir baru sekali ngulang. Ulang aja nggak apa-apa, cepetan. Setahu saya dan ada data saya baca nih. Sebelum zaman Islam, Ka'bah itu sudah ada Ka'bah. Itu digunakan oleh suku Quraisy. Menurut Anda betul atau tidak? Ya. Itu aja pertanyaannya. Ya, itu dulu. Oke. Ya, betul. Jadi Ka'bah ini sudah ada sebelum zaman Islam, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW lebih tepatnya. Dan Ka'bah itu dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kepengurusannya diurus oleh Ismail alaihissalam, kemudian ke suku Jurhum. Setelah suku Jurhum itu ada suku apa lupa, habis suku yang lupa ini terus suku Quraisy. Nah, sampai sekarang kemudian lestarilah sampai 2024 gitu. Oh, jadi artinya sebelum suku Quraisy itu digunakan oleh Ibrahim ya? Iya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim menggunakan Ka'bah itu untuk apa? Perintah Allah untuk mendirikan sebuah kiblat di sana bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Salam yang hidup di Mekah. Waduh, tadi itu perintah kepada Ibrahim. Betul, kan gini loh. Misalnya kita dapat perintah, kamu nanti dinas ya ke Kalimantan, posisinya lagi di Jawa, kan bisa kayak gitu kawanku. Iya, itu perintah kepada Ibrahim kan, tapi yang melaksanakan Ismail gitu. Enggak, jadi dua-duanya. Dua-duanya barengan. Jadi ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk mendirikan Ka'bah gitu. Oh, mendirikan Ka'bah. Berarti Ibrahim, kan saya tanyakan tadi, berarti Ibrahim hidup di Mekah? Enggak. Hidupnya di Hebron gitu namanya. Hebron. Jadi kok tiba-tiba Ka'bah di Mekah? Iya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu anak yang dikasihi Nabi Ibrahim itu kan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau itu beberapa kali berkunjung ke tempatnya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga di saat itulah Allah memberikan perintahnya untuk mendirikan Ka'bah di sana. Berarti yang tinggal di Ka'bah, tinggal di Mekah adalah Ismail. Iya betul, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tujuan Allah sendiri menyuruh mendirikan Ka'bah itu apa? Kalau di Alkitab itu kan disuruh mendirikan mesbah kan. Mesbah itu tempat persembahan. Aduh, salah lagi loh. Mesbah itu tempat korban. Bait suci baru tempat arah ibadah. Ya, okay, salah dong. Okay. Oh, salah ya. Oke. Iya, Ka'bah itu didirikan di sana itu untuk menjadi dirikanlah rumah ibadah bagiku gitu. Rumah ibadah ya, bukan tempat untuk berkorban ya. Iya, ibadah. Korban juga ibadah. Oh iya. Artinya setelah itu berarti ini disalahgunakan oleh suku Quraisy sendiri ya?
Tepat sekali. Dan mulai mulai penyelewengan, mulai penyembahan berhala di Ka'bah itu di generasinya Ka'ab bin Lu'ay namanya. Dialah orang Arab pertama kali yang melakukan penyembahan berhala. Ya. Ya. Jadi Betul itu. setahu saya juga ya. Oh, nah ini jadi ingat gua. Jadi setelah suku Jurhum, jadi ada Bani Jurhum. Bani Jurhum itu dipercaya untuk memegang pengurusan Ka'bah. Setelah Bani Jurhum, baru Bani Kuza'ah. Nah, di Bani Kuza'ah inilah si Ka'ab bin Lu'ay itu ada. Disitulah mulai terjadi penyembahan berhala, gitu. Jadi 2 generasi setelah Nabi Ismail alaihi salam. Gitu, Maibre. Tetapi di zaman suku Quraisy, mereka juga itu membuat patung-patung berhala, dan mereka di situ diceritakan juga bahwa mereka mencium batu hitam di situ. Apakah batu hitam yang digunakan suku Quraisy sama dengan batu hitam sekarang Hajar Aswad di situ? Iya, betul. Jadi ketika mendirikan bangunan Ka'bah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh Nabi Ismail alaihissalam untuk mengambil Hajar Aswad. Nabi Ismail bertanya, apa itu ya ayahku? Itu adalah batu yang turun dari surga dan dia warnanya putih banget gitu ya. Lalu kemudian disuruh ngambilnya ke India. Oh, terus dijelaskan juga, dan batu tersebutlah yang digunakan Nabi Adam alaihissalam turun dari surga ke bumi, dan itu ada di India gitu. Itulah kenapa banyak sebagian ulama yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi itu ada di India juga. Nah, ketika Nabi Ismail ingin mengambil batu tersebut, Hajar Aswad itu, ternyata Hajar Aswad tersebut sudah ada di tempatnya Ka'bah itu, di rukun. Rukun itu sudut ya, kalau pengen tahu. Rukun itu sudut. Jadi ada udah terpasang di situ gitu. Loh, ayahku kenapa sudah ada Hajar Aswadnya di sana gitu kan? Siapa yang membawanya? Nah, yang membawanya ini adalah Raja Zulkarnain gitu. Jadi sudah dibawakan oleh Raja Zulkarnain, dan itu pertamanya putih lalu kemudian semakin menghitam karena dosa-dosa manusia. Itu. Ya, yang dicium itu batu hitam itu Hajar Aswad. Aswad itu hitam, Hajar itu batu. Nah, jadi artinya itu kan batu hitam memang ya, tetapi dari informasi yang Anda sampaikan bahwa itu pertama dulu berwarna putih. Jadi sekarang gini Bang Kores, informasi yang Anda sampaikan ini bisa diambil dari mana gitu loh? Di Al-Quran sendiri itu bisa diambil di kitab karya Imam Ibnu Katsir untuk sirah, bukan sirah dong jatuhnya ya, tarikh Islam itu setara sama perjanjian lama perjanjian baru, karena di sana menceritakan dari awal penciptaan alam semesta sampai golongan manusia masuk surga dan neraka sampai ke hari tersebut, dan itu ada di jilid pertama. Jilid kedua di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu kisah-kisah itu diambil oleh apa sendiri, dari mana itu? Dari hadis, dari perkataan Nabi dan perkataan sahabat dari Atsor. Artinya bukan dari terutama Al-Quran, Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ini adalah yang Nabi doakan supaya Allah mudahkan ilmu agama kepadanya, sehingga banyak kisah-kisah yang artinya itu bukan dari Al-Quran ya bro? Oh bukan, karena kalau konsepnya gini bre, kalau lu mau melihat hukum-hukum kejelasan mengenai tauhid dan apa yang dilarang yaitu syirik, Al-Quran. Itulah kenapa Al-Quran sempurna, karena hukum-hukumnya sangat menjelaskan. Tapi kalau lu mau lihat cerita sejarah-sejarah yang dikatakan oleh manusia, nah carinya ke sirah nabawiyah, ke tafsir, ke tarik Islam gitu. Kan apa ya namanya, maksudnya kan enggak ini juga ya buat kami itu, ini kan Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam tentunya ketika berfirman mengatakan yang inti-inti pentingnya saja yang menjadi patokannya manusia. Kalau informasi-informasi tambahan begitu, itu manusianya nanti yang cerita gitu. Ya, sementara manusianya dapat info dari mana? Itu yang saya mau tanya Bang Kores. Kalau di Al-Quran tidak ada. Dari Nabi kan tadi gue bilang sirah nabawiyah itu terkumpul dari dua hadis itu perkataan Nabi sama Atsor itu perkataan sahabat, dan itu diwariskan turun temurun sampai ke kita
Dan apa namanya berikut ini kan posisinya gini, siapa namanya kebenaran? Ini kan kisahnya orang-orang Arab nih. Nah, artinya dari nenek moyang mereka sudah diceritakan kisah tersebut gitu. Iya, artinya semua sahabat juga mendapat dari Nabi kan, kalau sahabat. Betul, betul. Jadi Nabi dapat dari mana? An-Najm ayat 3 sampai 4 tidak ada yang dikatakannya kecuali wahyu yang diwahyukan. Oh, berarti perkataan Nabi itu semua perkataan Allah sendiri. Bukan gini maksudnya. Maksudnya gini bre, wahyu bukan perkataan. Kalau perkataan kalam, ini gue bilang wahyu. Nah, wahyu Jadi itu artinya yang... apa? Kalau nggak nubuah, artinya ilham. Tahu ilham? Ya. Ilham itu sebuah apa namanya pengetahuan yang diberikan gitu. Jadi Oi noise, Gevo. Oi Gevo, lu dan bini lu noise. Oke, sabar. Di mute aja dulu. Nah, thank you. Sip, lanjut. Jadi artinya gini ya bro, Nabi sendiri mendapatkan info itu dari Allah sendiri, kan itu maksudnya kan? Ya. Dan diceritakan kepada sahabat. Ya. Lalu sahabat kepada yang dituliskan di Sirah Nabawiyah itu. Itulah betul. Sejarahnya kan gitu. Iya. Jadi mantap. Gini, dari sejarah-sejarah yang ditampilkan di Sirah. Nanti nanya balik bagian Bang Handi ya, Ikhwan yang di bawah ya. Tunggu dia puas dulu. Silakan apalagi. Jadi itu ya, berbeda sekali sejarahnya dengan Abraham yang ada di Alkitab. Anda setuju? Oh kan? iya, betul gitu. Karena berbeda sekali kan. Karena gini posisinya, itu kan Abraham yang di Alkitab kan ceritanya khusus Israel. Ngapain nyeritain Arab? Beda dapur dong, nggak sopan. Sama kayak bangsa Arab juga. Bangsa Arab itu kisahnya ya Arab saja. Yang soal Israel mereka nggak tahu menau. Gitu. Iya, setuju. Mantap. Artinya kan ketika menyebutkan Taurat itu kan ada kejadian. Kitab Kejadian itu kan menceritakan tentang Abraham kan itu. Artinya begini, di Al-Quran sendiri kan ada disinggung tentang Taurat kan, Taurat dan Injil. Kita ambil Taurat di situ. Jadi artinya kalau di Alkitab, kitab Taurat itu berisi tentang sejarah kan, aturan-aturan yang harus dilakukan oleh orang Israel kan begitu. Jadi yang disinggung di Al-Quran tentang Taurat itu bukan yang seperti yang saya sebutkan tadi kan? Oh, bukan. Nah, jadi Taurat seperti apa di Al-Quran itu, bro? Nah ini posisinya coba deh tanya Yahudi, Taurat yang di zaman Musa masih ada nggak? Gitu. Ya ada yang sekarang itu mereka bilang. Enggak, itu kopi, itu salinan dong kawanku. Iya salinannya. Nah ya itu udah. yang aslinya ada nggak? Nah karena gini kebenaran ini gue kasih tahu fakta, nanti bisa googling sendiri. Gue lagi malas open cam, karena posisinya gue di sini rabi. Jadi perjanjian lama yang sekarang kalian pegang, baik Yahudi maupun Kristen, itu adalah kitab Yahudi yang komposisinya, jangan kaget, yang komposisinya itu paling awal itu di abad 11 Masehi. Jadi abad 11 400 tahun enggak dong abad 7 11 4 ya, 400 tahun lebih muda daripada Al-Qur'an. Gitu kebenaran. Salinannya kan begitu. Betul. Salinannya. Artinya salinan. Ya wajar dong. Taurat sendiri sekitar tahun berapa itu sebelum Masehi. Jadi wajar dong harusnya 1500-an tahun sebelum Masehi perkamennya harusnya ada. Woi noise Gevo, woi. Lagunya lagu-lagu jadul lagi. Mute dulu. Sip.
artinya gini, Gitu ini yang gitu kebenaran. Makanya gue dengan gagah perkasa dan bangga mengatakan bukan itu Taurat yang dimaksud Al-Qur'an. maksud saya gini loh bro, itu kan disinggung Apa? Taurat yang diturunkan kepada Musa kan, Musa yang orang Israel kan, itu yang Anda maksudkan kan, Iya, Taurat di Al-Quran sendiri. iya. Jadi dengan tidak langsung, kalau Allah atau Tuhan itu di kitab Taurat adalah Yahweh. Ini kan udah kita bahas. Iya, maksudku begini loh, kaitannya ke situ. Oh gini kebenaran gini supaya kita baru ya, supaya nggak ngebahas yang kemarin kita bahas. Gini. Ketika gue mempelajari Yahudi yang faktual dan juga Kristen yang faktual, di sini gue mengambil kesimpulan yang kuat bahwasanya nama Tuhan yang benar itu belum dinyatakan kepada Yahudi dan Kristen di zaman-zaman mereka lahir, gitu. Gini, kalau di Alkitab sendiri itu dinyatakan, di Perjanjian Lama dinyatakan namanya adalah Yahweh, iya kan? Iya, itu di ayat mana? Di Yeremia, saya pun lupa pula di mana tuh, di Yeremia. Ini gue kasih tahu, Keluaran 6 nomor 3 kan gitu. Akulah Tuhan, namaku Yahweh, kan gitu dia bilang. Keluaran kan. Tahu, Ya. Kores tahu, pintar Kores. Nah ini makanya karena gue di sini jujur-jujuran. Nah di Keluaran 6:3 di situ kan Tuhannya berbicara begini. Bible cetaknya pegang nggak? Ya, pegang. Nah kalau gini gue open cam deh supaya yang di bawah juga dapat ilmunya ya. Supaya gue nggak di sini gue objektifan. Jadi nggak menjurus. Tunggu ya, gue balikin dulu kamera. Nah, kita lihat di Keluaran 6:3. Nah, di sini. Coba kebenaran baca. Keluaran 6:3. Iya. Keluaran 6:3 nggak ada tuh. Keluaran 6 nomor 3 maksudnya. Oh, Keluaran 6 nomor 3, ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, tunggu dulu, saya buka versi apa aja, versi LT3. Boleh. Kalau dia apa enggak? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, pada Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Ya. Loh kok beda ya? Yang Anda baca seperti apa? Kalau LAI aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Theos yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan atau namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Gitu dia, ada belumnya. Ya, ada belumnya di LAI ada, di LT3 nggak ada. Ya kita pakai, kenapa gitu ya? Coba kita lihat Yunaninya deh. Lihat di KJP aja, KJP saya nggak mengerti Yunani. Oh ya udah KJV ya, kita ke KJV mah tinggal gini doang. Beda ya? Ya, kayaknya kalau di KJP mirip ke LAI. Oh iya benar, berarti ILT ini dia melintir. I appear to Abraham, aku menghampiri Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan atau Yahweh, I was not known to them. Aku belum diketahui oleh mereka gitu. Jadi gini deh, gua nggak mau framing. Kebenaran mau pakai yang mana, ILT atau yang KJV? Kayaknya di sini KJP karena ini sesuai dengan LAI tadi ya, karena ada Ya udah. referensi yang sama. Nah, Oke, kalau ILT kayaknya karena dia udah tahu kelemahannya ini di mana. Jadi di sini dikatakan kalau pakai nama Yahweh, Abraham, Ishak, Yakub belum tahu kan gitu ya? ya, Nah, sekarang kita lihat di Kejadian 52. Nah, di Kejadian 52.
Kejadian berapa ya? Kejadian 42 apa? Lupa gua. Kejadian 15. Nah, di sini. Ini Abraham ya, waktu namanya masih Abram, perhatikan. Kita dari satu dulu lah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sambil baca ya, di Bible cetaknya. Nah sekarang kita lihat nomor 2-nya. Abram menjawab, ya, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Nah di sini Allahnya gede. Tahu nggak dalam Ibraninya apa? Ya. Apa itu? Dalam Ibraninya ini Yahweh. Dalam Ibraninya ini Yahweh. Kalau nggak percaya kita buka aja ya. Genesis 15:2. Tapi ini Genesis itu kejadian, kalau angka sih sama. Nah kita lihat di sini. Nah, Wayomer Abram, maka berkatalah Abram, Adonai, Alef Dalet, ini lupa gua, ini Yod. Nah itu Yahweh, tuh kebenaran. Kejadian 15:2. Bagaimana nih supaya kita tidak berpikiran buruk terhadap kitab suci? Kan jatuhnya kan kontradiksi nih. Katanya Abraham belum tahu nama Tuhan. Ini kok Abraham manggil nama Tuhan? Kan gitu. Nah disinilah yang paling mendamaikan penjelasannya adalah Yahweh itu adalah gelar, bukan nama. Gitu kebenaran. Makanya ya, Yahweh bukan gelar atau bukan nama, tapi gelar. Itu yang Anda katakan. Iya. Karena apa? Karena kalau misalnya dibilang Yahweh itu nama, maka Abraham sudah tahu. Yahweh itu udah tahu Abraham. Gitu loh. Padahal di sini di Keluaran 6:3 kan dibilangnya namaku belum diketahui mereka. Nah, belum diketahui Abraham. Artinya apa? Nah, nama Tuhan yang sebenar-benarnya itu belum diberitahukan di zaman Tanakh dan di zaman Novum Testamentum atau Perjanjian Baru. Itu baru diberitahukan di zaman Al-Qur'an Nur Karim. Kalau Perjanjian Baru gampang karena Yesus pun tidak pernah menyatakan nama Tuhan. Dia selalu Vater atau Vatera. Kalau dia bentuknya lagi ngobrol langsung. Vatera itu kan Bapak. Gitu kebenaran. Selamat datang di kebenaran gitu. Silakan. Jadi gini bro. Dari narasi yang Anda bawa, memang kalau yang saya tahu ya, Yahweh itu adalah salah satu nama yang digunakan merujuk kepada Allah yang ada dalam agama Yahudi maupun Kristen. Nama ini kan memang dianggap suci kan oleh orang-orang Israel sampai mereka kadang takut untuk menyebutkan nama Yahweh itu sendiri. Jadi dari sini saya melihat kalau Anda ya memang ada beberapa orang menggunakan istilah ini sebagai gelar kan, termasuknya salah satu Bang Kores ini. Ya kan? Iya. Karena kita review lagi, karena kalau kita ulang kebenaran, kalau kita ulang dari data gua di Keluaran 6:3 ini Tuhan ini berfirman lagi kan, namaku belum diketahui oleh Abraham, Ishak, Yakub. Nah, kalau terus kita flashback kejadian 15, Abraham tahu tuh Yahweh, artinya apa? Bukan Yahweh yang dimaksud oleh Tuhan, bukan itu. Gitu. Terus sama nama yang disucikan, kekristenan ini seakan kayak apa ya? Dia tahu Yahudi tapi dia menutupi gitu. Dia hanya sepotong-sepotong ngasihnya. Nama yang disucikan oleh Yahudi itu tidak 1 tapi 7. Tahu kan? Yahweh salah satunya betul, tapi ada 6 lagi yang nggak dibahas mulu gitu loh. Sama siapa? Sama kawan-kawan Kristen. Yang dimana
yang dimana nama ini tidak boleh disebut sembarangan, tidak boleh salah nulis, tidak boleh ditulis di tempat-tempat najis gitu. Ada 7. Datanya ditunggu ya. Seven names. Mana ada nggak seven names? Ah, ini dia. Tunggu. Ah, ini ada di Mishneh Torah. Websitenya Sefaria. Mishneh Torah buku 6 bab 2 ya. Ah, nih sini. Leses itu apa ya? Nih. Ah, ini ya. Ini Mishneh Torah, Torah Foundation of the Torah 6. Ini sefaria.org. Nah, bisa dilihat di sini. There are 7 names for God dalam kurung. The name which is written Yod He Vav He, this is refer to God's explicit name and is also written Aleph Dalet Nun Yod gitu. Terus yang kedua ada El, yang ketiga ada Eloah, yang keempat ada Elohim, kelima ada Elohai, ketujuh ada keenam ada Shaddai, ketujuh ada Zephayot. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya kebenaran. Whoever erases even one letter from any of these 7 names liable for lessons. Kita bahasa Indonesiain aja. Siapapun yang menghapus satu huruf pun dari ke-7 nama ini, ia dikenakan hukuman cambuk. Gitu kenyataannya. Jadi untuk Yahudi sendiri ada 7 nama yang suci dan kudus itu. Sip dah. Oke. Artinya ini pun tetap berbeda ya Kores ya, Bang Kores ya. Kenapa? Karena kalau Allah itu sendiri nama kan di Al-Quran. Betul kan? Iya. Jadi sepengetahuan saya sih, kalau kita ditinjau kitab-kitab Taurat apapun di sana nggak pernah menyebutkan Allah sendiri ya. Betul. Ya, itulah seperti yang gue bilang di awal kebenaran. Karena memang belum dinyatakan nama aslinya. Belum dinyatakan nama aslinya. Namanya di situ tadi kan Anda sebutkan ada 7 tuh. Nggak ada satu Allah kan. Iya, ini kalau di kita ya Asmaul Husna jatuhnya kalau di Islam. Asmaul Husna itu nama-nama terbaik. Gitu aja. Makanya yang tadi gue bahas itu nama aslinya. Kalau ini kan nama-nama terbaik. Kalau Yahudi tuh 7, Islam 99. Ya. Artinya. Coba tanya Res. Kebenaran siapa nama? Bertanya balik kebenaran. Coba tanya Res, siapa nama asli tuannya kebenaran coba. Ada nggak nama aslinya? Silakan kebenaran. Maksudnya nama asli. Bang Handi aja, aku udah jawab. Bang Handi nanya sekarang. Itu dijawab kebenaran, silakan. Nama Tuhan aslinya Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Kenapa Bang Handi? Oh, nama Tuhanmu Yeshua HaMashiach. Oh, ya. Atau sering disebut Yesus juga, ya kan? Menurut kamu yang Anda bahas tadi, misalnya contoh Nabi Musa itu sama ya Tuhannya juga. Tuhannya Nabi Musa siapa nama aslinya? Kalau di Perjanjian Lama atau di Taurat sendiri masih disebut dengan Yahweh. Berarti beda dong Tuhanmu sama Tuhannya Musa. Nggak beda, sama. Loh, coba saya ulang ya. Tuhannya Nabi Musa siapa? Yahweh. Tuhan kamu siapa? Yesus. Sama atau beda tuh? Sama itu. Loh, saya salah dengar ya? Enggak salah dengar Anda. Pas. Coba. Benar. Bang Handi dengernya benar kok. Kalau saya penjelasannya yang salah itu. Oh, gitu ya. Pendengarannya bener apa gimana sih, bingung gue. Coba diulang lagi deh sekali lagi. Artinya begini, Anda harus berpikir sedikit. Berarti Yesus dengan Yahweh itu sama ya. Kan gitu dia kesimpulannya kalau saya menjawab seperti itu. Oh, sama. Ya. Jadi Yahweh itu anaknya Maria juga ya?
Yahweh bukan anaknya Maria, yang anak Maria itu ya Yesus, bro. Katanya sama tadi. Ya sama. Berarti anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Yesus. Yesus sama Yahweh sama nggak? Sama. Berarti anaknya Maria Yahweh juga? Anaknya Maria saya sebutkan tadi siapa? Yesus. Ya udah. Yesus sama Yahweh sama nggak? Sama. Berarti anaknya Maria Yahweh juga. Tidak, Yesus. Berarti Yesus sama Yahweh beda. Ketika Allah turun menjadi Ya, ya. manusia Wah, melalui yang lahir pusing, melalui Bu. Maria disebut Yesus. Terus? Kok pusing sih? Jadi Kenapa dia Yahweh. dinamakan Yesus? Karena dia telah muncul menjadi manusia. Jadi nggak bisa Anda sebutkan Yahweh itu yang telah lahir dari Maria. Anda mengerti nggak? Katanya tadi Yahweh sama Yesus sama. Iya sama. Berarti anaknya Maria Yahweh juga dong. Nggak bisa Anda sebutkan Yahweh yang lahir dari Maria. Berarti Yesus Yahweh sama Yesus beda. Kok beda? Bedanya Karena bukan anaknya Maria dua-duanya. Gimana tuh? Anda mungkin nggak bisa mengerti ya. Karena gini. Anda penjelasannya kan dari awal sama nih. Sama. Jadi Yahweh dan Yesus itu juga kan? Gini Bang Handi. Gitu. Yahweh sama Yesus oknum yang sama kan? Betul ya? Betul. Kalau sama, tidak ada bedanya antara Yahweh dan Yesus. Satu oknum ya? Satu oknum ya? Satu hakikat, betul. Iya. Bukan dua oknum, bukan dua pribadi, satu pribadi toh, Yahweh sama Yesus. Satu hakikat. Hakikat itu apa artinya? Dua pribadi. Oh, berarti kalau dua pribadi berarti beda. Satu hakikat, Anda mengerti nggak satu hakikat? Apa arti hakikat? Esensinya itu sama. Apa arti hakikat? Dia sama-sama Allah. Berarti ada dua dong. Satu Gimana sih dua pribadi kok satu? Saya buka data ya. Nggak usah buka data. Ya, kita kalau Enggak, saya paham ini bahasa Indonesia kok. Enggak. Kalau kita hanya seperti ini, terakhirnya debat kusir dong. Nah udah, terserahlah. Ya, oke. Anda lihat nanti di Maleakhi 3, saya bacakan aja. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapa itu utusan di situ? Di sini utusan ini adalah Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan di hadapanku, kata Tuhan. Terus Yesus sama Yahweh di situ nggak ada tadi itu? Ada, cuman ini kan kita baca LAI, jadi nggak disebutkan di situ Yahweh. Saya buka versi LT3 ya. Ya, silakan. Oke. Lihat, aku menyuruh utusanku dan dia akan mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan tiba-tiba Tuhan yang sedang kamu cari akan datang ke dalam baitnya, yaitu perjanjian yang kamu rindukan. Lihat, dia sudah datang, Yahweh. Tuhan di situ siapa? Bro, Tuhan di situ ya Yesus. Kan Anda lihat Tuhan yang sedang kamu cari akan datang ke dalam baitnya. Coba sebutkan di mana pernah Tuhan datang ke dalam baitnya dalam bentuk manusia. Oh, manusia apa Tuhan sih? Dalam bentuk manusia. Oh, manusia itu Tuhan. Dalam bentuk manusia. Anda Iya, kalau dalam sudah bentuk manusia. Iya, kalau manusia itu Tuhan itu beda loh. Kalau sudah kalau sudah berbentuk manusia, apakah dia Tuhan? Ya jelas kalau kemahakuasaannya tidak hilang. Jadi manusia itu Tuhan. Kok manusia itu Tuhan? Tuhan ini kembali ada dalam bentuk manusia. Iya. Beda itu manusia itu Tuhan loh. Tuhan berbentuk manusia, oke? Oke. Ya. Apakah Tuhan berbentuk manusia ini adalah Tuhan? Kok
Tuhan yang ada dalam bentuk manusia. Bukan manusia ini Tuhan. Beda itu loh bro. Saya ulang ya. Kalau Tuhan sudah berbentuk manusia, pertanyaannya, apakah manusia ini adalah Tuhan? Manusia bukan Tuhan. Berarti manusia Yesus bukan Tuhan. Manusia Yesus bukan Tuhan. Kemana Anda kikir? Saya ulang lagi. Kan terus ke situ. Bro, dengerin baik-baik. Manusia berbentuk Tuhan. Ya. Yaitu Yesus, betul? Betul? Ya, Oke. Dia berada di muka bumi, betul? Oke. Apakah Yesus yang berbentuk manusia ini adalah Tuhan atau bukan? Tuhan. Ngomong dong dari tadi. Ya, artinya Yesus ini adalah Tuhan. Ya. Betul? Anaknya Maria adalah Tuhan. Ya, betul. Oke. Apakah Yesus ini waktu ada di bumi dia itu Yahweh itu sendiri? Di situ dia disebut dengan anak Allah. Nah, apakah dengerin pertanyaannya? Kan tadi dari awal loh saya pegang kata-katamu. Yesus itu sama dengan Yahweh. Oke, saya tanya, apakah Yesus ini anaknya Maria ini ada di bumi selama 33 tahun? Apakah itu Yahweh itu sendiri atau bukan? Dia disebut dengan anak Allah. Bukan Yahweh. Dia disebut bukan disebut dengan Yahweh dia. Berarti Yesus sama Yahweh beda. Ya, kalau pengertian Anda seperti itu ya tidak apa-apa. Saya kan nggak harus memaksakan Anda berpikir. Kalau begitu saya tes Anda lagi. Apakah masih mau percaya dengan omongan pertama? Saya ulang ya. Yesus ada di muka bumi. Anggaplah dia masih bayi nih. Oke. Apakah bayi Yesus ini adalah Yahweh? Dia kan disebut dengan anak Allah. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah bayi Yesus ini sama dengan Yahweh? Bayi Yesus? Pertanyaan Anda apa tuh? Yesus kan pernah jadi bayi. Iya, pernah. Oke. Waktu Yesus menjadi bayi, apakah bayi ini sama dengan Yahweh? Dia adalah anak Allah. Saya nggak bilang anak Allah, saya nggak tanya itu. Komitmen Anda dari awal. Dia disebut Yahweh. Ketika Tuhan menjadi manusia, dia tidak bisa disebut dengan nama Yahweh. Tadi Anda mengatakan karena peruntukannya bukan ke situ loh. Tadi kebenaran. Tadi Anda dari awal mengatakan Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Kalau Anda baca Maleakhi 3 tadi kan iya kan, dia turun menjadi manusia. Iya, Anda tadi dari awal dengerin dong. Anda mengatakan Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Yesus itu sama dengan Yahweh, betul? Dari awal ngomong kayak gitu. Oke. Masih ingat nggak kata-katamu tadi? Iya, sama. Oke, sama, baik. Silakan. Oke. Apakah bayi Yesus ini sama dengan Yahweh? Itu tidak, bro. Berarti Yesus bedanya Yahweh itu Allah yang menjadi manusia. Udah diakui beda. Dia bilang sama, sekarang beda. Gimana? Dicabut pernyataan awal? Enggak saya cabut gini. Kalau nggak dicabut, Anda harus bilang dong, bayi Yesus sama dengan Yahweh. Baru Anda komitmen namanya tuh. Gimana? Itu adalah nubuat Allah, artinya firman yang menjadi manusia loh. Saya ulang. Itu yang nggak bisa Anda mengerti, Bang Handi. Saya bukan akan pernah bisa mengerti. Saya bukan nggak mau mengerti, bro. Saya bukan nggak mau mengerti. Saya ingin Anda itu komitmen pegang kata-katamu dari awal. Ya, saya pegang. Oke. Apakah Anda masih setuju? Dengerin. Apakah Anda masih pegang kata-kata Anda bahwa Yahweh itu sama dengan Yesus? Masih kepegang? Iya, masih. Oke, baik. Apakah bayi Yesus sama dengan Yahweh? Ya tidak. Berarti beda. Gimana sih kamu kok mendua? Ya, dengar. Kok jawabanmu tidak komitmen? Mendua jawabanmu, bro. Artinya begini, bro. Begini ya. Ya, gimana?
retur ya, kayak di retur aja. Kalau misalkan tidak sesuai ataupun misalkan kayak trouble di jalan ya, bisa di retur ya, cek ke admin kita. Jangan lupa ya divideokan unboxing saat membuka paket ya, kayak di online shop manapun itu. Kalau kalian check out